Bab 581. Serangan Weixin. Tepat saat suara itu selesai mengucapkannya, seseorang langsung menyerbu masuk. Kecepatannya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari batas manusia. Hanya dalam sepersekian detik, Bai Heko kecil langsung lenyap dari tangan Lan Ruoxi. Ah, cucuku. Melihat cucunya direnggut, Lan Ruoxi langsung marah. Kembalikan cucuku. Setelah berkata demikian, dia berlari keluar ruangan. Untungnya, Hong Dali tahu siapa pemilik suara itu dan buru-buru menghentikan Lan Ruoxi. Bu, jangan khawatir, aku kenal orang ini. Setelah berkata demikian, dia berlari keluar dan berteriak, Kakak Xiaoyi, itu putraku, hati-hati dengannya, kalau tidak, aku tidak akan memberimu kacang dalil lagi untuk dimakan. Jangan khawatir. Suara Xiaoyi terdengar dari kejauhan, sudah di ujung koridor. Demi kacang dalimu, aku berjanji tidak akan membiarkannya mati, hehe. Lalu, sosoknya menghilang di kejauhan. Itu Suster Zhang Yi. Tang Muxin berkata dengan heran. Mengapa dia membawa Bai Heko pergi? Bagaimana aku tahu alasannya? Hong Dali berkata dengan panik, dia minum obat yang salah hari ini. Namun dengan cepat, Hong Dali datang dan bertanya kepada perawat jantan yang tercengang itu. Ah, oh benar, suster jantan, penyakit apa yang diderita Bai Heko kecilku lagi? Relaksasi epidermis bulosa kongenital. Perawat jantan itu buru-buru menjawab, ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh kelainan kromosom. Benar sekali, kromosom. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan berkata, keahlian kakak Xiaoyi adalah modifikasi genetik, kali ini, ada harapan untuk Bai Heko kecilku. Maksudmu orang yang mengambil harta karun kecil kita adalah seorang dokter? Lan Ruoxi terkejut. Tapi bukankah kecepatan dokter ini agak terlalu cepat, Zhang Yi, kenapa aku ingat pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya? Hong Weiguo sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata, mungkinkah dia berasal dari organisasi yang sama dengan anak Chuyin itu? Hong Dali mengangguk dengan keras dan berkata, benar sekali, jika ada seseorang di dunia ini yang memiliki kesempatan untuk menyembuhkan Bai Heko kecil, maka orang itu pastilah Suster Xiaoyi. Sepertinya koneksi bajingan kecil ini memang cukup menakutkan, dia kenal orang-orang dari berbagai bidang, dan mereka semua ahli di bidang yang mereka tekuni. Hong Weiguo dan Lan Ruoxi tahu bahwa beberapa hal tidak dapat dikatakan secara rinci. Meskipun cucu mereka dibawa pergi, tampaknya dia akan baik-baik saja. Sekarang, melihat Bai Heko kecil itu benar-benar dibawa pergi, para wartawan saling memandang dan mengangguk serempak. Orang yang memimpin mereka berkata, Direktur Hong, Tuan Muda Dali, karena semuanya sudah selesai di sini, kami akan pergi sekarang. Sambil berkata demikian, dia tidak lupa menambahkan, tentu saja, kami pasti tidak akan menyiarkan bagian terakhirnya. Orang ini tidak buruk, cukup bijaksana. Hong Dali sangat puas dengan sikap mereka, menjentikkan jarinya, dan berkata, ya, lumayan, hadiahnya, 1 potong. Maka, seorang antek mengeluarkan batu bata emas dan memberikan 1 kepada setiap reporter. Simpanlah, ini hadiah dari Tuan Muda. Semua laporan berseru dan mendesah. Tuan Muda Dali ini memang murah hati, lihat ini, dia menggunakan batu bata emas sebagai tip biasa, bahkan ada tulisan, dari Hong Dali, di atasnya, aku pasti harus menyimpan ini sebagai pusaka keluargaku. Tuan Muda Dali. Reporter utama mengangguk dan membungkuk. Kami akan pergi sekarang. Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu. Setelah para wartawan pergi, Hong Dali menyeringai, mendekati Hong Weiguo dan bertanya, Ayah, bagaimana keadaan di kamar dagang? Apakah di sana menyenangkan? Jika menyenangkan, aku akan pergi ke sana dan bermain sebentar juga. Bajingan kecil. Hong Weiguo dan Lan Ruoxi saling memandang, tersenyum dan berkata, menurut mereka tidak apa-apa, tidak ada masalah besar, itu hanya sekelompok orang yang membandingkan siapa yang lebih kaya, kalian pasti tidak akan mau melakukannya, itu sangat membosankan. Sebenarnya, Hong Weiguo yang dimaksudkan oleh kamar dagang bukanlah masalah kecil, tetapi karena ini sudah berakhir dan Qian Guangzhou telah jatuh, Hong Weiguo tidak ingin Hong Dali khawatir dan karena itu tidak menyebutkannya. Oh, benar juga. Hong Dali mendengus, menyeringai, dan berkata, oh benar juga, tiba-tiba aku teringat bahwa aku punya beberapa hal yang harus kulakukan akhir-akhir ini, tetapi kurasa aku tidak punya waktu untuk melakukannya. Ayah, mengapa ayah tidak membantuku menyelesaikan semua itu? Ah! Mendengar bahwa Hong Dali tampaknya memiliki sesuatu yang bagus lagi, Hong Weiguo langsung linglung sejenak. Ide-ide Hong Dali tidak pernah buruk. Hong Weiguo dan Lan Ruoxi tahu bahwa masalah ini tidak dapat diungkapkan kepada orang lain, jadi mereka menarik Hong Dali keluar dari ruangan ke sudut yang tenang. Kemudian, Hong Weiguo dengan lembut bertanya, ide apa itu? Cepat, beritahu aku, biarkan aku melihatnya. Ah, sebenarnya ini hanya perangkat lunak kecil, aku menamainya Weixin. Hong Dali mengusap wajahnya, matanya bersinar seperti bintang.
Ini adalah program aplikasi untuk telepon pintar. Sederhananya, ini adalah aplikasi gratis yang menyediakan layanan pesan instan untuk telepon pintar. Aplikasi ini perlu mendukung perangkat lunak yang dengan cepat mengirimkan pesan suara, video, gambar, dan teks gratis melalui jaringan di seluruh operator komunikasi dan platform sistem operasi. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mencari nomor, orang di sekitar, dan semacamnya untuk menambahkan teman dan mengikuti platform publik, berbagi konten dengan teman, dan berbagi apa yang dilihat pengguna dengan teman. Setelah Hong Dali selesai memperkenalkan Wei Xin, Hong Wei Guo dan Lan Ruoxi tercengang. Mereka memang tahu kalau Hong Dali kerap mempunyai sejumlah ide cemerlang, tetapi mereka tidak pernah menduga kalau Hong Dali akan memikirkan ide sehebat itu. Wei Xin. Hanya dengan mendengar komponen-komponen yang dijelaskan Hong Dali saja, mereka tahu bahwa perangkat lunak ini pasti akan menguasai seluruh bidang internet dan seluler di negara surgawi dengan kecepatan seperti api yang berkobar. Aplikasi gratis untuk layanan pesan instan untuk telepon pintar. Dukung operator komunikasi silang dan platform sistem operasi silang untuk mengirim pesan suara, video, gambar, dan teks gratis dengan cepat melalui jaringan. Bebas. Kemudian, dengan kekuatan publisitas dari tiga raja internet tersebut digabungkan. Sebenarnya tidak mengherankan jika mereka begitu terkejut. Sebagai orang yang datang ke sini dari kehidupan sebelumnya, Hong Dali tentu tahu betapa kuatnya Wei Xin. Dalam kehidupan sebelumnya, Wei Xin langsung mendominasi internet setelah dirilis. Tanggal 29 Maret tahun 2012, pengguna melampaui 100 juta dalam 433 hari. Tanggal 17 September tahun 2012, pengguna melampaui 200 juta. Tanggal 15 Januari tahun 2013, pengguna mencapai 300 juta. Tanggal 25 Juli tahun 2013, pengguna di dalam negeri melampaui 400 juta. Tanggal 15 Agustus pengguna di luar negeri melampaui 100 juta. Pada kuartal terakhir tahun 2013, jumlah pengguna bulanan mencapai 355 juta. Dan ini hanya kekuatan Penguin sendiri dari kehidupan sebelumnya. Di dunia ini, Sangle, Turki Software, Jianbao Plaza, ketiga raja internet ini telah bersatu sepenuhnya. Pada saat aplikasi itu keluar, jika mereka mengiklankan dan mempublikasikannya bersama-sama, kekuatan Wei Xin akan sangat mengerikan. Ini proyek yang bagus, ini luar biasa. Mata Hong Wei Guo berbinar dan menepuk bahu Hong Dali dengan keras. Bajingan kecil, kau benar-benar hebat, aku akan segera mengerjakan ini saat aku kembali. Setelah selesai, bantu aku melihat apakah ini baik-baik saja. Ya, tidak masalah. Hong Dali mengangguk dengan penuh semangat. Saat itu, aku akan melihat bagaimana keadaannya dan memberikan beberapa saran. Ayah, untuk program ini, lebih baik dibuat lebih sederhana, jangan membuat fungsinya terlalu rumit, hehe. Aku tahu. Hong Wei Guo tertawa keras dan berkata, anakku yang hilang itu benar-benar tidak sederhana, kalau begitu, kita akan kembali sekarang. Dia harus segera kembali dan mulai mengembangkan Wei Xin ini. Setelah selesai dan bekerja sama dengan Turki Software, Sangle Search, Jianbao Shopping, mereka praktis dapat memasok setengah dari komponen internet. Dan terlebih lagi, harga yang harus dibayar orang untuk menggunakan aplikasi ini hanyalah barang termurah penggunaan data. Melihat kedua orang tuanya yang tergesa-gesa, Hong Dali mendengus keras. Dari ekspresi ayah, aku tahu bahwa para bajingan di kamar dagang itu pasti akan menggunakan aku sebagai alasan untuk mempermasalahkan sesuatu. Saat itu, aku akan membuat mereka tidak bisa tertawa lagi. Dia hanyalah orang seperti itu. Dia tidak peduli dengan bagaimana orang lain memandang rendah atau menertawakannya. Namun jika ada yang berani menertawakan teman atau keluarganya, akibatnya akan sangat tragis. Pukul 2 siang hari itu, banyak laporan mengenai blister baby muncul di berita. Jendela berita perangkat lunak Turki, pria palsu bertemu pria sejati. Masyarakat ke-11 dimarahi karena kurangnya usaha mereka, dan ini terjadi di depan tuan muda. EasyNet News, kedermawanan anak hilang Hong Dali adalah amal sejati. Cari Wolf News, beberapa lembaga kesejahteraan yang disebut-sebut seperti alat untuk mempertunjukkan sesuatu agar dilihat orang asing, itu hanya agar terlihat bagus. Penjaga keamanan 365. Jaringan Cina Phoenix. Jaringan rakyat Cina baru. Hampir semua portal web di negara surgawi melaporkan kasus ini. Sebagai anggota luar aliansi tiga pembesar, situs web berbagi video Sokul melaporkan secara terperinci kejadian yang terjadi, bahkan memperlihatkan bagian di mana orang-orang masyarakat ke-11 sendiri yang mencabut spanduk. Tentu saja, mereka tidak memperlihatkan bagian di mana Xiao Bai dibawa pergi oleh Ratu Zer. Setelah video ini dirilis daring, video ini dengan cepat memperoleh perhatian dan perdebatan dari banyak warganet. Memegang tangan Anda, saya tinggal di pegunungan, penghasilan saya terbatas, mohon pengertiannya, saya menyumbangkan 100 yuan, Tuan Muda, saya akan selalu mendukung Anda. Wancarat of Tears, saat menonton video itu, hatiku terasa seperti terpotong-potong dan air mata membasahi wajahku. Anak ini terlalu menyedihkan,
Aku berharap Xiao Bai bisa hidup sehat dan bahagia. Teruslah maju, Xiao Bai, teruslah maju, dengan tuan muda yang menjagamu sekarang, semuanya pasti akan menjadi lebih baik. Claire Delune, apakah ada banyak kasus tragis di dunia ini? Beberapa hal dapat menguji seberapa kejam atau baiknya seseorang. Kebaikan hati dapat terlihat di mana-mana. Saya harap Xiao Bai akan segera pulih. Sial, saya tahu bahwa perkumpulan ke-11 tidak dapat diandalkan. Mereka bahkan ingin membuat pertunjukan dari ini. Mereka benar-benar tidak tahu malu. When you believe, hatiku terasa sedih menyaksikan ini. Aku berharap bahwa dalam waktu dekat, perkembangan ilmu genetika akan dapat menyembuhkannya. Xiao Bai, aku berharap kamu akan tetap kuat. Apapun masalahnya, aku akan melawan perkumpulan ke-11 mulai sekarang dan tidak akan menyumbangkan sepeser pun kepada mereka. Jika itu seperti pertama kali kita bertemu, benar, sungguh tidak berguna perkumpulan ke-11, sudah lama sekali. Tetapi mereka biasanya tidak punya berita. Sekarang ketika Tuan Muda Dali mulai beramal, mereka muncul untuk membuat pertunjukan. Sialan, aku tidak akan memberi mereka sepeser pun. Mereka yang setuju denganku akan mengunggah postingan ini. Pukul 4 sore hari itu, hanya berselang 2 jam, untuk video situs berbagi video Sokul tentang hal ini, sudah ada 1.265.848 like dan 3.541 dislike. Jumlah kali video diputar adalah 38.824.168. Jumlah unduhan adalah 4.918.165. Bab 582. Kekuatan penangkal Hong Dali. Situs web resmi Yayasan Amal Medis Dali. Begitu video mengenai blister baby dirilis daring, donasi yang diterima mencapai klimaks lagi. Karena orang-orang melihat semua yang terjadi. Hong Dali melakukan amal karena dia benar-benar ingin melakukannya. Jika bukan karena orang-orang tidak berguna dari perkumpulan ke-11 yang membawa wartawan ke sana, tidak seorang pun akan tahu bahwa Hong Dali melakukan tindakan amal lagi kali ini. Yayasan amal yang didirikan oleh orang seperti itu, apa yang perlu dikhawatirkan? Di forum. Saudara-saudara, saya rasa semua orang sudah melihat videonya, kan, saya tidak tahu tentang kalian, tetapi saya memberikan kesetiaan saya kepada Tuan Muda, saya tidak punya banyak uang, tetapi saya masih bisa menyumbangkan setengah dari gaji bulanan saya, istri saya mendukung saya, ini 1.000 yuan untuk mengungkapkan ketulusan saya. Iya, aku juga melihatnya, haha, kali ini benar-benar untuk beramal, aku menyumbang 500, aduh, seluruh tubuhku terasa sangat nyaman. Jika saya tidak menyumbang sedikit setiap hari, saya akan merasa tidak nyaman, saya akan terus menyumbang 20 yuan hari ini. Saudara-saudara, tunggu aku akan menyumbang lagi, sebenarnya, setelah aku menyumbang kemarin, aku ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi sekarang aku melihat bahwa Tuan Muda tidak pernah mengecewakan kita, aku akan menyumbangkan 50 yuan lagi hari ini. Pintu ke surga, ruang konferensi 5 tokoh terkemuka. Hong Wei Guo keluar terburu-buru hari ini, sial, kita tidak bisa melihat pertunjukan yang lebih menarik tanpa dia di sini. Wen Jianan duduk dengan muram di sofa dan berkata, melihat Yayasan Amal Dali menamparkan wajah masyarakat ke-11 secara langsung memang sangat memuaskan, hanya saja videonya agak terlalu pendek, aku belum sepenuhnya puas, tapi ini sudah berakhir. Benar sekali. Sun Yuanzu tertawa terbahak-bahak dan berkata, melihat orang-orang dari perkumpulan ke-11 dimarahi sungguh sangat memuaskan, aku sudah lama tidak menyukai mereka. Jangan ngobrol basa-basi lagi, mari kita lihat dulu bagaimana kinerja Yayasan Amal Dali. Saya rasa dengan video ini, Dali setidaknya bisa mengumpulkan 20 hingga 30 juta lagi. Wen Jianan tertawa dan membuka laptopnya. Pengaruh Dali sekarang memang luar biasa. Kemudian, setelah melihat angka pada Yayasan Amal Dali, dia langsung tercengang. Berapa harganya? Sebelumnya ketika ia mengecek totalnya sekitar 17,940 miliar, sebagian uangnya disalurkan kepada yang membutuhkan bantuan, kini totalnya menjadi 18,016 miliar. Yang berarti dia mengumpulkan 76 juta lagi hanya dalam waktu sesingkat itu. Shanghai, kota Tianhai, di dalam hotel bintang 4 biasa. Pria misterius itu duduk di sofa dan melihat video di layar komputer. Kemudian, dia dengan ganas menepuk meja dan berkata, bagus, hahaha, anak Dali ini benar-benar memberiku kejutan. Dalam video tersebut, Hong Dali bertindak sangat alami, tanpa ada kesan berakting sama sekali. Sebaliknya, ekspresi tertekan anggota perkumpulan ke-11 merupakan perbandingan yang jelas dengan Hong Dali dan yang lainnya. Hahaha, benar juga, hati anak yang hilang ini bukan sekadar kebaikan biasa. Kepala biro menghela napas puas dan berkata, bos, Anda benar-benar tidak memanjakannya dengan cuma-cuma. Ya, memang, dari apa yang terlihat sekarang, dia benar-benar orang yang baik dari lubuk hatinya. Suasana hati pria misterius itu jelas cukup baik. Sekarang aku bisa tenang, terakhir kali, kami sudah berniat mencari waktu untuk menyelidiki semua organisasi amal di negara ini, sepertinya tidak perlu melakukannya sekarang, cukup biarkan anak Dali ini melanjutkan tindakannya.
Benar sekali. Kepala biro mengangguk. Ia berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, Bos, untuk aspek ini, bagaimana kita harus mendukungnya? Itu mudah. Pria misterius itu melambaikan tangannya dengan kasar dan berkata, penuhi semua permintaannya, kau selalu dekat dengannya, selama dia menginginkan sesuatu, penuhi saja keinginannya. Aku rasa anak ini pasti ingin berkeliling ke berbagai tempat untuk melihat-lihat. Ini juga merupakan kekuatan pencegah untuk memberitahu orang-orang di bawah sana agar tidak main-main. Bajingan kecil ini, dia tidak menjadi anak yang boros sekarang, tetapi malah menjadi utusan kekaisaran, haha. Kepala biro tertawa keras dan berkata, bajingan kecil ini selalu tiba-tiba muncul di suatu tempat, peran ini benar-benar cocok untuknya. Di ruang konferensi gedung-gedung pemerintahan daerah otonom di berbagai provinsi, banyak pemimpin yang menggelar pertemuan darurat. Misalnya, di pemerintahan daerah di daerah tertentu, hakim daerah memegang sebuah dokumen di tangannya dan dengan suara hikmat berkata, menurut berita terbaru, si anak durhaka Hong Dali mulai melakukan pekerjaan amal, kita semua harus benar-benar mengikuti arahan dari atasan kita, mencari tahu semua keluarga yang mengalami kesulitan dan menunjukkan perhatian dan kepedulian kita kepada mereka, memberikan subsidi kepada mereka yang membutuhkannya, membantu mereka yang membutuhkan bantuan, menyediakan kehidupan minimum bagi para penyandang cacat dan sebagainya. Kita harus memastikan bahwa uang yang kita berikan kepada mereka cukup dan menyerahkannya secara pribadi kepada mereka. Jika tidak, jika Hong Dali tiba-tiba datang ke sini, kita harus menanggung akibatnya. Itulah sebabnya Hong Dali sekarang memiliki kekuatan pencegahan. Orang ini sekarang terbang dengan jet tempur. Sebelumnya dia berada di Fuzhou, lalu tiba-tiba muncul di Weiyan, siapa yang tahu kemana tujuan selanjutnya. Jika tidak mungkin Hong Dali muncul di daerah mereka dan dia menemukan masalah di sini, wali kota-kota Panshan, Niu Mingzi, adalah contoh paling jelas. Ya ampun, semua orang jadi gelisah sekarang, Hong Dali ini sungguh luar biasa. Tepat sekali, dia sekarang berkeliling dengan jet tempur. Jet tempur. Seberapa cepat itu? Tidak seorang pun dapat menebak kemana dia akan tiba-tiba pergi, jadi kita harus memastikan bahwa kita melakukan pekerjaan kita dengan benar. Hakim daerah berdeham dan menunggu orang-orang tenang. Kemudian, dia melanjutkan, juga, hentikan trik-trik kecil yang biasa kalian lakukan, bukannya aku tidak pernah memperhatikannya sebelumnya, hanya saja aku tidak repot-repot menyebutkannya. Jika Hong Dali tahu apa yang kalian lakukan, kalian bisa mulai berdoa untuk keberuntungan kalian sendiri, diberhentikan. Pintu ke surga, di dalam kamar Hong Wei Guo. Liu Yui dan Mutai tinggal di sini untuk melanjutkan pembelian saham Qian Guangzhou. Setelah mereka selesai bekerja, Liu Yui meminta Running Dog untuk datang, tersenyum dan bertanya, Running Dog, bisakah kau membantuku melakukan sesuatu? Halo, Tuan. Sikap Running Dog terhadap Liu Yui dan Mutai cukup baik. Lagi pula, Hong Wei Guo pernah berkata sebelumnya bahwa mereka berdua adalah saudara angkatnya, jadi perlakuan mereka seharusnya sama dengan paman Hong Dali. Begini, Dali pergi kemana-mana untuk jalan-jalan, menurutku itu cukup menarik. Kalau ada berita terbaru, bisakah kau kirimkan kami gambar atau video? Liu Yui menyeringai dan bertanya, bagaimana, kurasa ini akan lebih menarik daripada menonton drama. Dengan mentransmisikan rekaman langsung, permintaan ini tidak menjadi masalah besar. Jadi, Running Dog langsung setuju dan berkata, baiklah, Tuan. Mutai berkata, bisakah kita anggap ini sebagai perjalanan rahasia Dali? Ini bagus, ini lebih menyenangkan daripada menonton drama. Di ruang konferensi besar di kantor pusat perkumpulan ke-11, Zhou Deye duduk di kursi ketua sambil mendiskusikan pekerjaan strategis masa depan mereka dengan para pemimpin lainnya. Tekanan Hong Dali terlalu besar, tidak mungkin bagi mereka untuk hidup sebebas sebelumnya lagi. Bos Zhou. Seseorang berkata perlahan, tindakan terakhir kita ini terlalu terburu-buru, apakah ini akan berhasil? Jika penampilan kita kali ini tidak buruk, seharusnya tidak akan menjadi masalah besar. Zhou Deye menyentuh dagunya dan berkata perlahan, masa mudah dibodohi. Selama kita menyelesaikan masalah dengan baik, ditambah fakta bahwa Blister Baby ini adalah kasus yang sangat klasik, pasti akan berhasil. Tapi Hong Dali. Seseorang masih ragu dan bertanya, tidak akan ada kecelakaan dari pihaknya, kan? Tidak, tentu saja tidak. Zhou Deye sangat yakin akan hal ini. Tidak banyak orang yang tahu tentang bayi melepuh ini, ditambah lagi masalah ini terjadi di Provinsi Weiyan, Hong Dali sekarang berada di Provinsi Fuzhou, jarak antara kedua tempat ini cukup jauh, bahkan jika Hong Dali tahu tentang bayi melepuh, sudah terlambat baginya untuk memengaruhi kita. Benar sekali. Orang lain mengangguk dan berkata, selama dia tidak datang, semuanya akan baik-baik saja. Selama kita tampil baik kali ini dan membangun citra yang baik, seharusnya tidak ada masalah setelah itu. Tapi sejujurnya, Hong Dali ini benar-benar membuatku tertekan. Dia seharusnya menyia-nyiakan semua yang dia inginkan, mengapa dia datang dan beramal. Tepat sekali. Zhou Deye mengangguk dengan keras.
Jika bukan karena dia, betapa riangnya kami, setiap hari kami mengadakan pertemuan, berkeliling untuk melihat-lihat, betapa menyenangkannya hidup kami. Namun, saat dia mengatakan ini, asistennya berlari masuk dengan kepala penuh keringat. Dia meletakkan laptop di depan Zhou Deye dan berkata, "Bos, ada kabar buruk, pekerjaan kami mengalami masalah." Mengalami masalah. Jantung Zhou Deye berdebar kencang. Apa yang terjadi? Bos, lihat ini. Wajah asisten itu tampak sangat sedih. Kita dalam masalah. Asisten itu memutar video di situs berbagi video Sokul. Zhou Deye baru menonton beberapa menit pertama dan keringat sudah membasahi kepalanya. Terutama setelah dia melihat statistik yang ditampilkan di layar, saat dia menonton, dia memarahi. Sialan, apakah orang-orang ini sampah yang tidak berguna, bagaimana mereka bisa terlambat daripada Hong Dali, mengapa Hong Dali ada di sana, ya Tuhan, apakah dia seorang surgawi? Hong Dali, dia. Asisten itu berhenti sebentar dan mencoba mengatakan sesuatu untuk beberapa saat sebelum akhirnya berkata, dia pergi ke sana dengan jet tempur. Apa-apaan ini? Anda bahkan harus menggunakan jet tempur untuk mengubah lokasi. Hong Dali ini. Wajah Zhou Deye memerah. Tiba-tiba dia berdiri dengan kaget dan marah dan berkata, kali ini sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir, acara kita sudah terbongkar. Kali ini, opini publik tidak akan mudah dikendalikan. Semua orang juga benar-benar tercengang. Mereka memang mengira akan terjadi kecelakaan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Hong Dali benar-benar akan terbang ke sana dengan jet tempur. Itu jet tempur. Itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Bos Zhou, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika ini terus berlanjut, semuanya akan berakhir. Seseorang berkata dengan cemas, karena ini sudah terjadi, kita harus segera memikirkan rencana untuk menyelamatkan citra kita. Yang lain juga cemas. Benar sekali, kalau kita tidak memikirkan sesuatu, kita bahkan tidak akan bisa mengumpulkan 1 sen pun lain kali. Tidak bisa, aku harus memikirkan sesuatu sekarang. Zhou Deye berjalan dengan cemas. Jika aku tidak memikirkan sesuatu. Tepat saat dia mengatakan ini, matanya tiba-tiba berbinar. Oh benar, bukankah ada gempa bumi di desa Heian sebelumnya, meskipun itu hanya gempa kecil, cukup banyak rumah yang hancur dan cukup banyak orang yang terluka, kan? Benar sekali, seru seseorang dengan terkejut. Ayo kita pergi dan dukung mereka sekarang, kita harus sampai di sana sebelum Hong Dali. Tidak. Zhou Deye berseri-seri. Ia tertawa dan berkata, dalam hal kecepatan, kita pasti akan kalah dari Hong Dali, namun, ia masih berada di Provinsi Weian saat ini, mari kita lakukan dengan cara ini, mari kita adakan konferensi pers terlebih dahulu, katakanlah kita sedang mengumpulkan sumber daya untuk mendukung desa Heian, begitu kita merilis berita ini, bahkan jika Hong Dali dapat sampai di sana lebih cepat dari kita, ia pasti akan merasa malu untuk bertarung dengan kita untuk membantu mereka, bagaimanapun, kitalah yang pertama kali merilis berita. Yang lain bersorak dan berkata, ya, mari kita lakukan dengan cara ini. Bos, Anda benar-benar bijaksana, saya mengaku kalah. Bab 583. Cetak biru teknologi baru. Pukul 6 sore malam itu, Eleven Society mengadakan konferensi pers. Pada konferensi tersebut, Zhou Deye menyampaikan pidato penting yang menunjukkan kelemahan perkumpulan ke-11 dan pada saat yang sama menyatakan bahwa sebelumnya hanya ada sedikit berita tentang mereka karena mereka tidak pernah mempublikasikannya. Tentu saja, tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau salah, tetapi semua orang yang membutuhkan bantuan dan dipublikasikan secara daring semuanya belum pernah menerima bantuan apapun dari mereka sebelumnya. Ya, itu tidak penting karena masyarakat umum tidak memahami hal ini. Semua orang hanya tahu bahwa pada konferensi itu, Zhou Deye membuat janji yang sangat serius. Ia mengemukakan bahwa karena gempa bumi di Provinsi Heian telah menimbulkan banyak korban, maka masyarakat ke-11 akan mengirimkan lebih dari 400.000 yuan sumber daya untuk membantu mereka, dan berharap masyarakat luas akan mengawasi mereka. Rakyat jelata di negara surgawi seperti ini, jika Anda tidak memperlakukan mereka dengan baik, mereka tidak akan mengingatnya lama. Jika Anda memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan mengingatnya di hati. Oleh karena itu, apapun masalahnya, setidaknya setelah konferensi pers ini, pamor perkumpulan ke-11 memang meningkat cukup banyak. Setidaknya, tidak banyak orang yang mencaci maki mereka di dunia maya lagi. Setelah Zhou Deye kembali ke kantornya, dia menyeka keringat dinginnya dan bergumam, reputasi perkumpulan ke-11 akhirnya stabil sekarang, itu tidak mudah, bajingan Hong Dali ini, dia benar-benar terlalu merepotkan, jika aku tidak menyelamatkan reputasi kita, perkumpulan ke-11 akan benar-benar lumpuh. Rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran Provinsi Weian. Setelah Zhang Yi membawa Bai Heko kecil pergi, Hong Dali tidak memiliki anak untuk diajak bermain dan hanya bisa bersiap untuk beristirahat hari itu. Untungnya, rumah sakit ini masih cukup luas, setidaknya kamar-kamar VIP tidak penuh, dia bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin di sini.
Tuan muda. Ling Xiaoyi tersenyum sambil mengetuk pintu dan masuk. Ia berjalan di depan Hong Dali dan berkata dengan lembut, militer ibu kota telah mengirimkan berita terbaru, mereka telah mengangkut semua peralatan untuk satelit ke Second Fish, dan semua proses serah terima telah selesai. Saat dia berbicara sampai titik ini, dia tidak dapat menahan rasa ingin tertawa. Kapal induk itu diberi nama ikan besar dan ikan kedua, nama-nama ini benar-benar. Untungnya, Hong Dali masih cukup serius ketika menamai Bai Hekou. Jika tidak, suasana hati Xiao Bai tidak akan begitu baik ketika ia dewasa. Oh, lumayan. Mata Hong Dali langsung berbinar. Running Dog nomor 3 seharusnya ada di Second Fish, kan? Minta dia untuk mengirimkan sinyal. Kalau memungkinkan, sambungkan langsung ke ponsel pintarku dan buat aplikasi atau semacamnya, jadi aku tinggal mengetuknya untuk mengendalikannya, itu akan menghemat banyak masalah. Tujuan tertinggi orang ini adalah menyelamatkan masalah dalam apapun yang dia lakukan, itulah sebabnya orang berkata bahwa orang malas mengubah dunia. Ini. Ling Xiaoyi ragu-ragu sejenak dan berkata, aku akan meminta Running Dog nomor 3 untuk mencoba yang terbaik. Yup. Oh iya, bantu aku panggil Ferguson yang jago mengejar cewek ke sini. Hong Dali menyeringai dan berkata, kemampuan komputernya lumayan, mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan dengan satelit itu. Baiklah, Tuan Muda. Setelah Ling Xiaoyi keluar, Lin Yanwei dengan lembut membantu Hong Dali memijat pelipisnya dan berkata, Tuan Muda, sekarang setelah Anda membeli satelit, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Ini seharusnya dianggap sebagai peralatan militer strategis, bukan? Apalagi yang bisa saya lakukan dengannya? Mari kita gunakan untuk melihat tempat mana saja yang memiliki kucing dan anjing kecil yang membutuhkan bantuan, atau anak-anak malang yang membutuhkan bantuan dan semacamnya. Hong Dali menyatakan bahwa ini sama sekali bukan pertanyaan baginya. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi kita untuk menemukan mereka. Lin Yanwei. Ini adalah satelit militer, dia hanya akan menggunakannya untuk tujuan ini. Aku akan beristirahat sebentar. Hong Dali mengubah posisinya menjadi lebih nyaman dan berkata, bangunkan aku saat Ferguson tiba. Setelah seluruh ruangan menjadi sunyi, Hong Dali buru-buru mengeluarkan antarmuka sistem. Sekarang setelah penyerahan satelit selesai, dia seharusnya menghabiskan cukup banyak uang, jadi dia buru-buru pergi untuk melihat barang bagus apa yang bisa ditukar. Ngomong-ngomong, dia sudah lama tidak bertukar apapun, dia memang harus lebih tegar dalam hal ini. Sistem. Hong Dali mengeluarkan sistem hilang yang hebat dan bertanya, berapa banyak poin atribut yang saya miliki sekarang? Suara dingin metalik dari sistem terdengar, saat ini, host memiliki 284 poin atribut, silakan pilih apa yang ingin Anda tukarkan. Melihat berbagai kolom, Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, aku tidak kekurangan kemampuan dan kemampuan bertahan hidup sekarang. Sebaliknya, aku sudah lama tidak melihat cabang teknologi. Aku ingin tahu apa yang ada di sana sekarang. Mari kita bertukar beberapa teknologi dulu. Sedang dianalisis, mohon tunggu sebentar. 10 poin atribut dikurangi untuk mengaktifkan cabang samping ini, lalu sistem mulai menganalisis. Dengan sangat cepat, sistem selesai menganalisis dan berkata, cetak biru yang dapat dipertukarkan saat ini, mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil, diperlukan 500 poin atribut, penjelasan tambahan, cetak biru ini dapat ditingkatkan. Mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi, ada banyak sekali elektron berenergi tinggi di alam semesta, sebagai sumber energi universal di alam semesta. Mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi dapat memisahkan proton dan elektron atom hidrogen, lalu mempercepat elektron yang terpisah menjadi elektron berenergi tinggi, sehingga menghasilkan sejumlah besar energi. Hong Dali langsung menangis. Dia benar-benar tercengang. Energi. Energi yang sangat besar. Apa-apaan ini? Inilah yang selama ini kutunggu. Dengan ini, akhirnya aku punya sumber energi yang cocok untuk manusia mekanikku. Akhirnya aku bisa terbang. Dengan begitu, aku bisa bebas berlari mengelilingi seluruh dunia. Aku bisa pergi kemanapun yang aku mau. Cetak biru ini terlalu luar biasa. Tentu saja, masalah krusialnya adalah jumlah poin atribut yang dibutuhkan terlalu luar biasa, itu 500 poin atribut. Saya hanya bisa mendapatkan 1 poin atribut setiap kali saya menyia-nyiakan 10 juta. 500 poin atribut berarti saya perlu menyia-nyiakan 5 miliar yuan. Bahkan jika saya mengurangi 274 poin atribut saat ini, saya masih membutuhkan 226 poin atribut lagi, yang berarti 2,26 miliar. Apa-apaan ini? Ini bukan jumlah yang sedikit. Beruntungnya aku cukup kaya. Buang-buang. Aku harus benar-benar membuang-buang. Aku harus benar-benar membuang-buang lebih banyak lagi. Setelah saya menukar cetak biru ini, saya dapat memberikan satu pakaian suci mekanik kepada semua anggota keluarga dan teman dekat saya. Saya akan pergi ke Kutub Selatan untuk melihat pinguin hari ini dan pergi ke Kutub Utara untuk melihat beruang kutub besok. Keesokan harinya, saya akan pergi ke dasar Samudra Pasifik untuk bermain dengan ikan. Bro hahaha.
Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Namun, saat Hong Dali sedang tertawa, seseorang tiba-tiba menyodok lengannya dan suara Ferguson terdengar. Tuan muda, apa yang Anda tertawakan? Saya dengar Anda sudah membeli satelit itu. Bolehkah saya mencobanya? Oh, tidak banyak. Hong Dali menyeka air liur di sudut mulutnya dan duduk. Dia tersenyum dan berkata, kamu di sini, cepat, hubungi running dock nomor 3 dan lihat apakah kita bisa terhubung ke satelit dari sini. Kita harus menemukan tempat yang bagus untuk pergi dan menghabiskan waktu. Oke. Mendengar kata-katanya, Lucifer merasa bersemangat. Sejujurnya, sebagai seorang hacker geek dengan kecerdasan lebih dari 180, Lucifer bermimpi untuk mendapatkan satelit dan memainkannya. Namun masalahnya, ini bukanlah sesuatu yang bisa ia dapatkan dengan mudah hanya karena ia menginginkannya. Ketika dia dikurung di ruangan kecil di gedung Hexagon, belum lagi satelit, hanya bisa terhubung ke internet saja sudah cukup baginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia meninggalkan Amerika dan bertemu Hong Dali, dia malah benar-benar mendapatkan satelit untuk dimainkan. Hal ini membuatnya sangat gembira. Dia langsung membuka laptop dan terhubung ke running dock nomor 3. Dengan sangat cepat, running dock nomor 3 mengirimkan aplikasi sementara untuk satelit, karena ini dibuat terburu-buru. Ada banyak fungsi yang belum dapat digunakan, tetapi Hong Dali tidak terlalu mempermasalahkannya, cukup baginya untuk dapat melihat gambar di tanah. Dia tidak berencana untuk menggunakan satelit untuk melakukan aktivitas besar, dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak poin atribut. Saat itu, orang-orang lain sudah mendengar hal ini dan mengikuti mereka. Lucifer membuka aplikasi itu dan dengan cepat, peta yang sangat rinci ditampilkan di layar laptop. Peta ini tidak seperti peta yang dapat ditemukan secara daring, peta yang telah diubah sebelumnya. Peta ini adalah peta yang diambil oleh satelit secara langsung, awan bahkan bergerak di peta, sangat indah. Wow, seru Tang Muxin dan berkata, Dali, ini indah sekali. Itu sudah pasti. Hong Dali tertawa dan mengangguk. Lihatlah kota Tianjing terlebih dahulu, itu markasku, lihat sejauh mana kota fiksi ilmiahku dibangun sekarang. Oke, tidak masalah. Lucifer langsung mengubah skala dan lokasi gambar dan dengan cepat menemukan kota fiksi ilmiah itu. Melihat gambaran terkini kota fiksi ilmiah yang ditampilkan di layar, bahkan Hong Dali pun sedikit tercengang. Kota fiksi ilmiah masa kini memiliki banyak bangunan yang dibangun di dalamnya. Permukiman, pusat perbelanjaan, gedung pemerintahan, jalan datar, dan bandara semuanya terhubung satu persatu. Jika mereka hanya melihat penampilannya, teknologi tempat ini pasti setidaknya 100 tahun lebih maju dari tempat lain di dunia ini. Terutama menara teknologi dalaran di pusat Lansiang baru, tingginya sekarang sudah 50 meter, tentu saja, yang ada hanya perancahnya. Lagi pula, benda ini terlalu besar, butuh waktu beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Semua bagian atas gedung dipasangi baterai surya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan skala baterai surya seperti itu, baterai tersebut cukup untuk memasok semua daya yang dibutuhkan di siang hari. Tentu saja, mereka tidak dapat melihat ke dalam gedung untuk mengamati detail spesifiknya. Sebagian besar teknologi yang dibuat Hong Dali termasuk dalam peralatan dalam ruangan, satelit tidak dapat melihat ke dalam, jadi ini sedikit mengecewakan. Tidak buruk. Tentu saja, Hong Dali sama sekali tidak mempermasalahkannya. Ia berseri-seri karena gembira dan berkata, sepertinya aku tidak membeli satelit ini dengan sia-sia, hehe. Apakah Anda menghabiskan lebih dari 2 miliar untuk satelit hanya untuk melihat ini? Setelah menontonnya sebentar, Hong Dali mendengus dan berkata, Xiaoyi, apakah ada tempat lain yang layak dikunjungi? Aku ingin pergi dan menghabiskan uang, sekarang kita punya satelit, lebih mudah untuk menemukan tempat seperti itu, hehe. Memang ada satu. Ling Xiaoyi melihat ponsel pintarnya, tetapi ekspresinya agak canggung. Tetapi orang-orang dari perkumpulan ke-11 sudah mengatakan bahwa mereka akan pergi ke sana, tidak baik bagi kita untuk pergi juga, kan? Niat perkumpulan ke-11 sudah sangat jelas, mereka sudah mengatakan akan beramal dan sudah punya target, jadi yang lain jangan sampai berkelahi dengan mereka. Namun masalahnya, Hong Dali bukanlah orang yang akan mempermasalahkan hal itu. Ia menjawab dengan nada yang tenang, bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat atau terlalu cepat dalam beramal? Aku juga setuju dengan perkataan ini, jadi kita akan memainkan peran kita sendiri. Gunakan satelit untuk memeriksa seperti apa tempat itu terlebih dahulu. Ling Xiaoyi, Tang Muxin, Li Nianwei, Lucifer. Tamparan di wajah masyarakat ke-11 kali ini sungguh luar biasa. Bab 584. Perjalanan rahasia Dali. Memiliki satelit memang memudahkan, mereka pun segera menemukan lokasinya. Dari gambar yang dikirim dari satelit, ini adalah sebuah desa kecil di dekat pegunungan dan perairan, yang terletak di Provinsi Henan, yang berada persis di samping Provinsi Weian. Desa itu tidak terlalu besar, tetapi rumah-rumahnya tampak cukup tua dan kumuh, beberapa di antaranya bahkan runtuh. Seluruh pemandangan itu cukup tragis.
Hong Dali langsung memutuskan. Ya, ayo pergi, kita akan ke sana dan melihatnya besok pagi. Baiklah, Dali, apakah kita masih akan ke sana menggunakan jet tempur? Setelah pernah duduk di dalam jet tempur, Tang Muxin merasa itu cukup mendebarkan. Ya, kita akan pergi dengan jet tempur, namun, saat kita di sana, mari kita lakukan sesuatu yang baru. Hong Dali melihat sekeliling. Orang-orang di sana adalah Lin Yanwei, Tang Muxin, 9 Antek, dan Lucifer. Matanya berputar-putar, tiba-tiba tersenyum dan berkata, kali ini mari kita lakukan perjalanan inkognito Dali, bagaimana, pasti akan sangat menarik. Hah? Tang Muxin terkejut. Perjalanan rahasia Dali, bagaimana kita bisa pergi ke sana secara rahasia? Sejujurnya, Tang Muxin sangat penasaran, yang terpenting adalah Dali selalu punya ide-ide yang sangat bagus, dan dari apa yang didengarnya, perjalanan rahasia ini sudah tampak sangat menarik. Setelah meminta semua orang untuk berkumpul lebih dekat, Hong Dali tersenyum dan berkata, ayo lakukan ini, dan ini. Mendengar perkataan Hong Dali, semua orang tercengang sejenak sebelum mereka semua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tang Muxin membungkuk sambil tertawa dan berkata, Dali, kamu benar-benar hebat, trikmu ini terlalu hebat, hahaha. Hehe, itu sudah pasti. Hong Dali mengangguk dengan keras dan berkata, kalau begitu, mari kita berpencar dan mulai bergerak. Malam harinya, ibu kota provinsi Nanhe, kota Zhouzheng, di sebuah hotel bintang 5. Banyak wartawan berbondong-bondong ke sini, membuat seluruh ruang resepsi lantai pertama hotel begitu penuh sesak sehingga orang-orang hampir tidak bisa bergerak. Alasannya adalah karena ada tamu yang sangat penting datang ke sini hari ini. Tuan Muda Hong Dali akan datang ke sini dengan jet tempur. Itulah Tuan Muda Hong Dali, orang paling terkemuka saat ini di seluruh negara surgawi. Tindakannya melakukan amal dan menyelamatkan hewan selama 2 hari terakhir telah menarik banyak pemuja dan pengagum. Semua orang tahu bahwa negara surgawi memiliki seorang anak yang hilang bernama Hong Dali yang memberikan perhatian dan kepedulian kepada orang-orang, dan kemanapun dia pergi, dia akan menjadi seperti dewa keberuntungan, memberikan uang kepada semua orang. Sekarang orang seperti itu datang ke sini, bukankah para wartawan akan bergegas untuk mewawancarainya? Adapun alasan Hong Dali datang ke sini hari ini, karena ia mendengar bahwa panti jompo itu berkinerja cukup baik, tempatnya bersih dan higienis, dan pelayanannya juga baik. Oleh karena itu, ia secara khusus datang ke sini hari ini untuk menyampaikan belasungkawa dan juga mendukung tempat itu. Jika Hong Dali mengatakan bahwa ia akan mendukung suatu tempat, apa artinya itu? Itu berarti ia akan mensponsori jutaan bahkan puluhan juta uang tunai. Direktur Rumah Sakit Afiliasi Universitas Kedokteran Provinsi Weian menerima bayi melepuh, dan karenanya mendapat dukungan finansial sebesar 20 juta dari Hong Dali. Sekarang, direktur itu dikatakan telah dipindahkan ke rumah sakit umum terbaik di kota itu untuk menjadi direktur di sana, dan ini secara khusus disetujui oleh para petinggi. Pengaruh macam apa itu? Sekarang Hong Dali datang ke Provinsi Henan untuk menyampaikan belasungkawa, masalah ini pasti sangat penting. Dengan sangat cepat, Hong Dali mengenakan setelan kasual berwarna kuning dengan kacamata hitam, dan di belakangnya ada 9 antek dan di sampingnya ada Dewi Lin Yanwei. Mereka berjalan menuruni tangga dengan anggun. Sekarang setelah karakter utama ada di sini, para wartawan dengan ganas bergegas maju dan hampir menyodokkan mikrofon mereka ke wajah Hong Dali. Mereka dengan cemas bertanya, Tuan Muda Dali, kami mendengar bahwa Anda datang ke sini hari ini untuk mengunjungi panti jompo. Ya ampun, Tuan Muda Dali yang melakukan amal memang kandidat yang paling cocok. Sebenarnya, ini adalah kata-kata yang bagus, tetapi Hong Dali mengerutkan kening dan berkata dengan aneh, mengapa ada begitu banyak orang hari ini? Bagaimana kalian semua tahu bahwa aku datang ke sini? Suaranya sedikit lebih kasar dari sebelumnya, dan jika mereka melihat dengan saksama, mereka dapat melihat bahwa bentuk wajahnya juga sedikit berbeda. Ini adalah rencana Hong Dali kali ini, pengganti. Ini adalah seorang pemuda yang dikirim dari Chaiwei Entertainment. Dia memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan Hong Dali, dan untuk sementara berpura-pura menjadi Hong Dali. Sebenarnya, penampilan mereka cukup jauh berbeda, dia tidak setampan Hong Dali. Untungnya, dia mengenakan kacamata hitam dan Lin Yanwei ada di sampingnya, 9 antek juga mengikuti di belakang, salah satunya palsu, jadi wajar saja, tidak ada yang mencurigainya, yang terpenting adalah tidak ada yang berani mencurigainya. Pertanyaan, Hong Dali, agak sulit dijawab. Untungnya, para wartawan cukup cerdik dan berkata, Tuan Muda, kami selalu percaya pada kebaikan, jadi kami punya firasat bahwa Anda akan datang hari ini dan menunggu di sini. Semua orang suka mendengar kata-kata yang bagus. Hong Dali membuat gerakan khasnya, mengendus hidungnya, dan berkata dengan hambar, hadiah, semuanya satu bagian. Oleh karena itu, 9 antek itu langsung mengeluarkan batu bata emas dan mulai memberikan tip. Para wartawan benar-benar menunggu momen ini, menerima batu bata emas Hong Dali jelas tidak dianggap sebagai suap. Bahkan Gubernur Provinsi Fuzhou, Wu Guangrong,
telah menerimanya secara terbuka, jadi tentu saja tidak ada masalah bagi mereka untuk menerimanya juga. Oleh karena itu, semua wartawan bersorak. Terima kasih, tuanku. Aku lelah, aku akan tidur sekarang. Hong Dali palsu itu langsung naik ke atas dan memberi instruksi. Rahasiakan jadwalku, jika ada yang berani membocorkan berita, aku akan menguncinya di kamar dengan anjing di dalamnya untuk menggigitnya. Itulah sebabnya Hong Dali berani mencari seseorang untuk menirunya, sangat mudah untuk berpura-pura menjadi dirinya. Langkah pertama, temukan seseorang dengan bentuk tubuh yang hampir sama. Langkah kedua, Lin Yanwei ada di sampingnya. Langkah ketiga, berikan hadiah kepada semua orang yang ditemuinya. Langkah keempat, pergi dan tidur saat dia lelah. Siapapun yang mengikuti langkah-langkah ini pasti akan memerankan Hong Dali dengan sempurna. Oleh karena itu, pada malam itu, berita tentang Hong Dali yang muncul di provinsi Nanhe tersebar. Dengan sangat cepat, semua pemimpin di provinsi tersebut mengetahui hal ini. Beberapa saat kemudian, Kota Hean, ruang konferensi pemerintah kota. Wali kota Sudezi mengadakan konferensi darurat, dan semua pemimpin inti yang mendukungnya hadir. Setelah semua orang tiba, ia membuat pengaturan dan instruksi penting. Seperti yang diharapkan, Hong Dali memang ada di sini. Untungnya, kali ini ia pergi ke kota Zhouzhen untuk mengunjungi panti jompo di sana. Mendengar bahwa Hong Dali benar-benar datang ke provinsi Nanhe, para pejabat semua terkejut. Mendengar bahwa dia datang untuk mengunjungi panti jompo di kota Zhouzhen, mereka semua menghela napas. Mereka yang dekat berdiskusi satu sama lain. Ya ampun, kedatangan anak ajaib ini ke provinsi kita benar-benar membuatku takut. Benar sekali, untung saja dia tidak datang ke kota ini. Kalau tidak, hari-hari indah kita akan berakhir. Old Ji, kamu akhirnya bisa santai kali ini. Kan, sudah kubilang kita tidak akan seberuntung itu sampai Hong Dali mengincar kita, kan? Beruntungnya, perkumpulan ke-11 merilis berita itu. Kalau tidak, Hong Dali mungkin benar-benar datang ke sini. Benar. Perkumpulan ke-11 sudah mengatakan bahwa mereka akan membantu desa Hean. Tidak peduli seberapa keras kepala Hong Dali, dia pasti tidak akan memperjuangkan penghargaan ini dengan mereka, kan? Haha, mungkin memang begitu. Lebih baik begini, lebih baik begini. Ahem. Pada saat ini, Sudezi terbatuk kering dan menunggu semua orang diam. Kemudian, dia berkata, ya, begitulah situasinya sekarang, Hong Dali tidak akan datang ke sini, perkumpulan ke-11 akan datang besok untuk beramal, mereka sudah memberitahu kita, ketika mereka tiba, kirim beberapa orang untuk menyambut mereka dan menunjukkan rasa hormat yang cukup, kemudian, kita semua akan bekerja sama untuk membantu perkumpulan ke-11 meningkatkan reputasinya. Semua pejabat bersorak. Tidak masalah, kami berjanji akan menyelesaikan misi. Setelah semua orang pergi, Sudezi menghela napas panjang dan berkata pada dirinya sendiri, sialan dia, untunglah bajingan Hong Dali pergi ke kota Zhouzhen, kalau tidak, aku bahkan tidak berani menerima 20.000 yuan yang diberikan perkumpulan ke-11 kepadaku karena bekerja sama dengan mereka. Seseorang pasti akan menerima suka dan tidak suka. Rakyat jelata memperlakukan Hong Dali seperti harta karun, tetapi para pejabat tidak berpikir sama, jika dia berkeliling ke tempat yang berbeda setiap waktu, bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Desa Hean. Desa Hean berada di bawah tanggung jawab kota Praja Anyang, Provinsi Nanhe. Desa ini baru saja dilanda gempa bumi. Dibandingkan dengan tempat-tempat yang lebih maju, pembangunan di tempat ini masih tertinggal, dan juga cukup terpencil. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisinya dan jalannya sulit dilalui. Gempa bumi yang terjadi tidak terlalu kuat, sekitar 4,5 derajat. Namun karena rumah-rumah di desa tersebut tidak dibangun dengan kokoh, banyak rumah yang runtuh, menyebabkan cukup banyak penduduk desa mengalami luka ringan. Awalnya, sekarang adalah saatnya untuk membangun kembali, tetapi desa Hean saat ini sangat sunyi, tidak ada satupun orang yang sibuk membantu membangun kembali daerah bencana. Sebaliknya, desa itu sangat sunyi, dan tidak ada satupun pergerakan yang terjadi. Di ujung timur desa, 500 hingga 600 orang berkumpul di alun-alun sekolah yang sudah runtuh. Di sekeliling mereka ada lampu yang tidak terlalu terang, dan ada 30 hingga 40 orang perusuh berdiri di samping sambil memandang mereka dengan tangan terlipat. Di depan semua orang berdiri seorang pria gemuk setengah baya. Dia adalah kepala desa, Wang Xigui, dan dia sedang memberikan ceramah sekarang. Kalian semua dengarkan baik-baik. Dia berkata dengan keras, besok, orang-orang dari kelompok ke-11 akan datang ke sini untuk melakukan pekerjaan amal. Kalian semua sebaiknya bertindak lebih tragis. Mereka yang bertindak baik akan dapat menerima bantuan keuangan sebesar 50 yuan. Mereka yang tidak bertindak seperti itu, aku akan mematahkan kaki kalian, sama seperti orang tolol dari rumah Liu Tua di desa sebelah barat. Apakah kalian semua mengerti? Setelah dia berkata demikian, para perusuh di sekitarnya pun turut bekerja sama dengan melambaikan tongkat di tangan mereka. Semua orang menjawab dengan lesu, mengerti.
Kalau begitu, kembalilah dan tidurlah. Wang Xigui menegur. Jangan melawanku, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup, sekarang pergilah dari sini. Penduduk desa langsung bubar. Pada saat yang sama, di dalam kota Hean, Hong Dali membawa Tang Muxin dan Ling Xiaoyi bersamanya. Ketiganya berganti pakaian biasa, jenis pakaian yang satu setnya dijual seharga 100 atau 200 di toko biasa. Hong Dali mengenakan kacamata berbingkai hitam dan tampak seperti siswa SMA biasa. Sedangkan Tang Muxin, ia sengaja mengenakan kemeja longgar yang menggantung di tubuhnya. Ia juga mengenakan kacamata dan mengikat rambutnya menjadi ekor kuda. Ia memegang tangan Hong Dali, tampak seperti dua siswa yang diam-diam kabur dari sekolah untuk berkencan. Ling Xiaoyi berganti pakaian olahraga dengan sepasang sepatu bepergian, mengikuti Hong Dali dari jarak yang dekat di belakang. Pakaian yang berbeda sangat memengaruhi penampilan seseorang. Setelah penyamaran seperti itu, Hong Dali langsung tidak terlihat seperti tuan muda lagi. Dia terlihat jauh lebih sederhana sekarang, pada dasarnya, dia tidak menarik perhatian seperti sebelumnya. Bab 585. Anak hilang diberi hadiah oleh anak hilang. Sekarang setelah dia kembali ke penampilan aslinya, Hong Dali merasa sangat aneh, ini benar-benar menjalani hidup dua kali. Dali, apa yang sedang kamu pikirkan? Tang Muxin bertanya dengan lembut, lalu buru-buru mengubah kata-katanya. Ah, itu salah, aku seharusnya memanggilmu Dehua sekarang. Setelah memasang penyamaran ini, nama yang digunakan Hong Dali sekarang adalah nama artis favoritnya dari kehidupan sebelumnya, Liu Dehua. Ah, tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit aneh dengan identitas baruku. Hong Dali tertawa dan melihat sekeliling. Ya ampun, kemanapun aku pergi sebelumnya, aku selalu diikuti banyak orang dan menarik perhatian semua orang, sekarang tiba-tiba tidak ada yang mengikutiku, aku memang belum terbiasa dengan perasaan ini. Sebenarnya, dia hanya mengatakan hal itu. Sebenarnya, itu karena dia sedang memikirkan kehidupannya sebelumnya. Saat itu, dia hanyalah orang yang sangat sederhana, yang perlu dia pikirkan hanyalah belajar dan kemudian mendapatkan pekerjaan setelah dia lulus. Ia tak pernah menyangka bahwa satu tindakan berani yang dilakukannya dengan bodohnya itu memberinya kehidupan kedua. Ketika ia menyelamatkan kedua anak itu, ia sungguh tak berpikir banyak, yang ia tahu ia tak tega membiarkan anak-anak itu dipukul hingga mati. Pada akhirnya, dia meninggal, dan kemudian jiwanya benar-benar berpindah ke dunia paralel. Kalau dipikir-pikir lagi, kehidupan itu rasanya sudah lama sekali. Tang Muxin tidak tahu apa yang dipikirkan Hong Dali, sebaliknya dia cukup senang untuknya. Dia berkata dengan lembut, Dali, sebenarnya, ini juga cukup bagus. Sebenarnya, terkadang uang tidak terlalu penting. Ah, Xin Xin. Hong Dali tersenyum dan menatap Tang Muxin. Dia bertanya, kamu tidak membenciku sekarang, aku ingat kamu berencana untuk membatalkan pertunangan terakhir kali, kan, hehe. Sejak kapan aku menginginkan itu? Si bajingan Hong Dali ini, dia harus menyebutkan hal seperti itu di saat yang romantis, apakah sarafnya benar-benar terbuat dari kapas? Tang Muxin tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang bajingan ini sampai mati. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia tetap tidak melakukannya. Apapun masalahnya, siapa yang memintamu menjadi orang yang boros terakhir kali, yang kamu pikirkan hanyalah bagaimana cara menyia-nyiakan, ditambah kondisi tubuhmu juga tidak terlalu baik, orang normal tidak akan menyukai itu, kan? Dia tidak salah. Mungkin tidak ada wanita di seluruh dunia yang bersedia menikah dengan seseorang yang impoten. Hah, tapi sekarang aku masih anak yang hilang. Hong Dali bertanya lagi, lalu, mengapa kau masih sangat menyukaiku, tapi tubuhku baik-baik saja sekarang, hehe. Sambil berkata demikian, dia sengaja mengangkat alisnya. Siapa yang menyukaimu? Tang Muxin langsung tersipu dan menyingkirkan tangan Hong Dali. Dia berkata dengan marah, hanya hantu yang menyukaimu. Setelah berkata demikian, dia memalingkan kepalanya. Benarkah? Hong Dali memperhatikan ekspresinya. Ya, dia tidak tampak benar-benar marah. Petui. Tang Muxin meludah dan berencana mengabaikan Hong Dali. Namun, dia sendiri tertawa terlebih dahulu dan berkata, ngomong-ngomong, aku tidak begitu tahu, aku hanya merasa bahwa meskipun kamu anak yang boros, kualitas moralmu masih tidak buruk, dan kamu tahu untuk menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, tidak seperti beberapa tuan muda generasi kedua yang bodoh yang bersikap sombong seolah-olah semua orang di dunia berutang uang kepada mereka dan membenci semua orang. Lalu, Xin Xin. Hong Dali bertanya lagi, jika suatu hari aku menjadi tidak punya uang dan tidak berharga, apakah kamu masih menyukaiku? Jika memang begitu. Tang Muxin tersenyum hingga matanya berbentuk bulan sabit dan lebih indah dari bulan di langit. Aku hanya bisa mengikuti pria yang kunikahi, jika kamu menjadi pengemis, aku juga hanya bisa menjadi istri pengemis, hehe. Hong Dali bertanya, benarkah? Tang Muxin mengangguk dengan keras. Tentu saja itu nyata. Hahaha. Setelah mendengar ini, Hong Dali tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, meraih tangan Tang Muxin dan berlari.
Kalau begitu, ayo kita berpura-pura menjadi pengemis, hahaha. Di sebuah gang kecil. Apa yang kau inginkan? Seorang pengemis dengan panik mundur. Aku tidak punya uang, aku benar-benar tidak punya uang. Hong Dali tertawa dan berkata, teriaklah sepuasnya, bahkan jika kau berteriak sampai tenggorokanmu patah, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Kamu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Pengemis itu benar-benar putus asa. Aku benar-benar hanya seorang pengemis, aku benar-benar tidak punya uang, aku punya uang, ini adalah 10 yuan dan 8 sen yang aku terima hari ini, kamu boleh mengambilnya, tinggalkan saja 8 sen itu untukku membeli roti. Pada saat ini, Ling Xiaoyi berjalan mendekat, membungkuk dengan dingin dan berkata, lepaskan bajumu, cepat, kenapa kau bergerak begitu lambat? Mendengar Ling Xiaoyi berbicara, mata pengemis itu benar-benar berbinar. Dia berseri-seri karena gembira dan berkata, ya ampun, wanita secantik itu ternyata sangat proaktif. Bam. Ah, jangan pukul wajahku. 5 menit kemudian, Hong Dali mengenakan pakaian pengemis dan melihat dirinya dari atas ke bawah. Dia tertawa dan berkata, haha, sekarang semuanya akan menjadi sederhana, tidak ada yang akan mengenaliku lagi, inilah yang kusebut penyamaran, haha. Tang Muxin menutup hidungnya. Ini sangat kotor, apakah kita melakukan kunjungan rahasia atau berpura-pura menjadi pengemis, lihat betapa baunya dirimu. Hah. Hong Dali merasa aneh dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa jika aku menjadi pengemis, kamu akan menjadi istri pengemisku? Tentu saja. Tang Muxin mengernyitkan bibirnya. Tapi meskipun begitu, aku tidak ingin memakai pakaian orang lain. Setelah berkata demikian, gadis kecil itu berlari keluar, membeli 2 set pakaian biasa, lalu berlari kembali. Dia menarik Hong Dali dan berlari. Cepat, ikut aku. Kakak Xiaoyi juga. Ketiganya berlari menuju gang kosong. Setelah mereka masuk, Tang Muxin menarik Ling Xiaoyi untuk berganti pakaian. Hong Dali merasa aneh dan berkata, bertingkah misterius sekali, apa yang dia lakukan? Tanpa diduga, kali ini dia tidak menunggu terlalu lama. Beberapa saat kemudian, Tang Muxin dan Ling Xiaoyi keluar. Namun Hong Dali tercengang saat melihat mereka. Kalian ini. Dia terdiam beberapa saat sebelum tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua benar-benar pengemis kecil sekarang, hahaha. Tang Muxin saat ini mengenakan 1 set pakaian yang jelas dibeli dari kios pinggir jalan. Lengan bajunya sangat kotor dan compang camping, rambutnya penuh dengan kotoran, dan wajahnya yang semula putih dan bersih juga menjadi keabu-abuan karena kotoran. Bahkan dadanya pun terbungkus. Tidak seorang pun bisa mengatakan bahwa dia adalah gadis cantik lagi. Ling Xiaoyi sama persis. Ketika mereka bertiga berdiri bersama, selain fakta bahwa Tang Muxin dan Ling Xiaoyi tidak berbau, mereka tampak hampir sama dengan Hong Dali sekarang. Tidak ada yang bisa mengenali mereka sekarang. Hehe, Dali, bagaimana? Tang Muxin berkata dengan puas, kali ini, seharusnya tidak ada masalah dengan kita berpura-pura menjadi pengemis, kan? Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan berkata, para antek, ayo pergi. Oleh karena itu, ketiga pengemis kecil ini secara diam-diam pindah menuju desa Hean. Akan tetapi, jarak antara desa Hean dan kota Hean sekitar 20 mil, perjalanan ke sana menjadi masalah bagi mereka sekarang. Namun, saat mereka tengah gelisah mengenai hal ini, sesuatu yang menarik terjadi. Seorang tuan muda yang jelas-jelas berasal dari keluarga kaya membawa serta 2 orang antek dan berjalan mendekati mereka. Begitu melihat mereka bertiga, dia langsung berhenti, berbalik, menatap sekilas ke arah anteknya dan berkata, mereka sungguh menyedihkan, beri hadiah. Oleh karena itu, kedua antek itu berjalan mendekat dan memberi mereka masing-masing 50 yuan. Ini adalah tip dari tuan mudaan. Gunakan untuk membeli makanan. Setelah tuan muda memberi tip, dia berbalik dan berjalan pergi. Sambil berjalan, dia berkata dengan bangga, ya ampun, kalau aku tidak menyia-nyiakan 1 hari pun, aku akan merasa tidak nyaman. Hong Dali, Tang Muxin, Ling Xiaoyi. Melihat mereka berjalan pergi, Hong Dali bertanya dengan keras, pahlawan, tolong tunggu, pahlawan, siapa namamu? Tidak perlu berterima kasih padaku. Tuan muda itu menggelengkan kepalanya dengan anggun. Aku tidak pernah meninggalkan namaku saat aku melakukan perbuatan baik, para antek, ayo pergi. Setelah berkata demikian, mereka berjalan menjauh. Hong Dali, Tang Muxin, Ling Xiaoyi. Setelah mereka tidak dapat melihat lagi punggung tuan muda itu, Tang Muxin duduk di pantatnya, tertawa dan memukul lantai dengan tinjunya. Dia berkata, hahaha, ini terlalu lucu, anak hilang nomor 1 di dunia diberi hadiah oleh anak hilang kecil, ini terlalu lucu, hahaha. Ling Xiaoyi juga tertawa terbahak-bahak. Jika berita tentang kejadian hari ini tersebar, pasti akan membuat semua orang tercengang. Hong Dali menghentakkan kakinya dengan marah.
Ini terlalu konyol, ada orang yang bahkan ingin merebut profesiku. Meskipun Hong Dali tidak kekurangan sedikit uang, tuan mudaan ini malah mengingatkannya, uang bisa membuat apapun terjadi. Mereka harus naik taksi ke sana. Oleh karena itu, 3 pengemis kecil berdiri di pinggir jalan mencoba memanggil taksi. Minggir, 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 aku tidak punya uang untukmu. Tahun-tahun ini bahkan pengemis ingin duduk di taksi. Apa kalian berencana merampokku? Kalau kalian terus membuang-buang waktuku, aku akan menelepon polisi. Setelah mencoba selama setengah jam, mereka masih belum berhasil memanggil taksi. Kemudian, tepat ketika Hong Dali hendak meminta Ling Xiaoyi untuk merampok sebuah mobil, seorang pengemudi yang cukup berani akhirnya menghentikan mobilnya. Tidak mengherankan bahwa pengemudi itu begitu berani. Lihatlah tingginya yang 1,9 meter dan berat badannya yang lebih dari 100 kg, hanya mungkin baginya untuk merampok orang lain, jelas tidak ada alasan baginya untuk dirampok. Ada apa? Kalian ingin naik taksi, kemana? Hong Dali, Desa Hean. Pengemudi, 40 yuan, saya tidak akan masuk ke desa, kalau begitu, bayar dulu. Hong Dali, tidak masalah. Oleh karena itu, mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Pengemudi itu melihat bahwa mereka bertiga tidak besar, jadi dia bisa menang melawan mereka jika mereka bertarung, itu sebabnya dia membiarkan mereka masuk. Hong Dali tahu bahwa pengemudi itu pasti tidak akan bisa menang melawan Ling Xiaoyi, jadi tidak terjadi apa-apa dalam perjalanan ke sana. Setelah mereka bertiga turun, saat pengemudi itu pergi, dia bergumam, bahkan pengemis pun sangat kaya saat ini. Saya hanya mendapatkan sekitar 50 yuan dengan bekerja sepanjang hari, tetapi mereka membayar 50 yuan untuk perjalanan 40 yuan dan meminta saya untuk menyimpan kembaliannya. Sedangkan untuk pihak Hong Dali, setelah mereka bertiga turun, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 9 malam. Kebanyakan penduduk desa pasti sudah tidur sekarang, terutama untuk desa yang baru saja dilanda gempa bumi. Oleh karena itu, mereka tidak melihat satupun lampu di seluruh desa. Hong Dali melihat sekeliling dan melihat sungai kecil di dekatnya, dan di sekitar desa itu hanya ada gunung dan hutan. Jalan setapak itu tidak mudah untuk dilalui, dan tidak banyak orang di sini dibandingkan dengan desa-desa lain. Tuan muda, Dehua, di mana kita akan beristirahat malam ini? Ling Xiaoyi melihat sekeliling lingkungan. Tidak pantas bagi kita untuk memasuki desa sekarang, bagaimana kalau kita tidur semalam di hutan, aku akan berjaga. Ya, jangan terburu-buru, mari kita bersiap dulu. Hong Dali memejamkan mata dan mulai menggunakan kemampuan koneksi hati ke hati. Dengan sangat cepat, ia menemukan target, anjing liar yang tertutup tanah. Hong Dali tersenyum dan berkata, ya, kalian berdua saja, kemarilah, Wang Kai dan Wang Fu. Meskipun Hong Dali tampak seperti orang yang sangat blak-blakan, dia sebenarnya tidak bodoh. Jika dia baru saja memasuki desa seperti ini, jika sesuatu terjadi nanti, tidak akan mudah untuk menyelesaikannya. Selain itu akan sangat tidak berarti. Oleh karena itu, ia menemukan 2 anjing liar dan mengeluarkan kamera lubang jarum yang disiapkan khusus dan mengikatnya di bulu di leher kedua anjing tersebut. Hehe, ini sudah cukup. Hong Dali menepukkan tangannya dengan puas. Baiklah, semuanya sudah siap sekarang, kita tinggal menunggu pertunjukan dimulai besok, ayo cari tempat yang lebih bersih untuk tidur. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, semua hewan berbulu di hutan berkumpul di sekitarnya. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk membentuk dinding daging, kali ini, Hong Dali tidak perlu takut angin akan bertiup ke pantatnya dan membuatnya menjadi dingin. Bab 586. Bahkan anjing liar pun tersentuh. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Hong Dali palsu bangun pagi-pagi, memakai riasan, berpakaian, dan membawa Lin Yanwei dan 9 anteknya keluar menuju panti jompo. Sepanjang jalan mereka menerima sambutan hangat, para wartawan membawa perlengkapan mereka dan mengikuti di belakang mereka, dan wali kota-kota Zhouzheng menyambut mereka sendiri. Skala kejadian itu sangat besar. Selama berlangsungnya inspeksi, wali kota Zhouzheng menyatakan persetujuan dan dukungannya terhadap kegiatan amal Hong Dali serta menyatakan bahwa ia pasti akan menjadikan panti jompo di seluruh kota menjadi yang terbaik, tidak akan membiarkan bangsa kecewa terhadapnya, DCB. Setelah pemeriksaan, Hong Dali palsu melambaikan tangannya dengan anggun dan menyumbangkan 10 juta. Semua wartawan menurunkan gambar adegan ini. Dalam gambar tersebut, Hong Dali tampak sangat ramah, berinteraksi dengan para tetua di panti jompo dengan sangat gembira. Ini adalah contoh klasik dari gerakan amal. Di sisi lain, Desa Hean. Wali kota Hean Town, sekelompok pejabat, dan kepala desa Wang Sigui semuanya menunggu di pintu masuk desa. Di sekeliling mereka terparkir 10 mobil mewah, semuanya adalah limusin hitam merek Toyota, seolah-olah mereka adalah mafia yang sedang bergerak. Di samping mereka ada sekelompok besar wartawan, mereka semua menunggu kedatangan orang-orang dari perkumpulan ke-11. Di belakang mereka ada penduduk desa.
Semua penduduk desa itu tampak pucat dan kurus kering, tubuh mereka tertutup tanah, sangat mirip dengan para pemimpin di depan. Wali kota Sudezi menunggu beberapa saat sebelum teleponnya tiba-tiba berdering. Dia buru-buru berjalan ke satu sisi tempat tidak ada seorang pun di sekitar dan bertanya, "Bagaimana? Hong Dali sekarang ada di panti jompo." "Ya ampun, bagus sekali, sekarang akhirnya hatiku bisa tenang, hahaha, bagus sekali, aku akan memberimu hadiah saat aku kembali." Hong Dali sekarang berada di kota Zhouzheng, sekitar 200 km lebih dari sini. Bahkan jika dia datang sekarang, sudah terlambat. Lagi pula, setelah perkumpulan ke-11 selesai beramal di sini, Hong Dali tidak akan datang lagi, kan? Dia kembali ke sisi Wang Xigui. Keduanya berjalan ke satu sisi dan Sudezi berkata, "Ya ampun, Hong Dali tidak datang. Akhirnya aku bisa menenangkan hatiku." Wajah Wang Xigui penuh dengan kegembiraan. Karena Sudezi berkata demikian, maka pasti tidak akan ada masalah. "Baiklah, tidak akan ada masalah kalau begitu, setelah ini, kamu mendapat 60%, aku mengambil 40%, bagaimana, aku sudah menyiapkan semuanya di sini. 70% untukku dan 30% untukmu." Sudezi tersenyum dingin dan berkata, "Kali ini, perkumpulan ke-11 datang ke sini untuk beramal dan akan memberimu banyak manfaat, terlalu banyak bagimu untuk mengambil 40%. Mata Wang Xigui berkedut. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan mengangguk. "Baiklah." Setelah mengatakan itu, dia mulai berjalan kembali. Mungkin karena suasana hatinya sedang tidak baik, melihat seekor anjing liar di dekat kakinya, dia pun dengan marah berjalan mendekat dan ingin menendangnya. "Sialan, dari mana anjing liar ini datang? Kau membuatku kesal, aku akan menendangmu sampai mati, sialan." Kota Shanghai Tianhai, pintu menuju surga. Wen Jianan membawa 2 harimau jantan dan duduk di pusat konvensi internasional bersama 4 tokoh terkemuka lainnya. Semua anggota menyaksikan siaran langsung yang diproyeksikan oleh Running Dog. Ada berbagai macam binatang di tempat itu, seperti serigala, monyet, macan kumbang, beruang, koala, dan lain-lain. Semuanya terawat dengan baik, bulunya disisir hingga berkilau, berbaring santai di lantai, dan sesekali merayu pemiliknya. Uang ini benar-benar layak dibelanjakan. Sebenarnya, ngomong-ngomong, orang-orang ini hadir di siaran hari ini karena apa yang dilakukan Hong Dali sungguh menarik. Hong Dali ini sungguh penuh tipu daya. Dia dan Ling Xiaoyi terbagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok asli dan satu kelompok palsu, untuk menutupi jejaknya yang asli. Kelompok palsu berpura-pura memeriksa panti jompo sementara kelompok asli berpura-pura menjadi pengemis, membawa Tang Muxin dan Ling Xiaoyi bersamanya jauh ke dalam wilayah musuh. Perjalanan penyamaran ini praktis dapat direkam dalam sebuah film. Terutama Wang Kai dan Wang Fu, 2 anjing liar berambut abu-abu itu adalah juru kamera. Semua orang berdiskusi, ya ampun, sepertinya Raja Hades mudah tersinggung, tetapi Dali sulit dihadapi, orang ini. Tepat sekali, kita bisa menyinggung siapapun kecuali Dali. Dia praktis tak terkalahkan. Kota Heian ini akan menjadi sial, haha. Hahaha, betul juga, percakapan mereka berdua direkam semua, haha. Liu Yihui menghela napas. "Kakak, Dalimu benar-benar, ide anak ini terlalu jahat, tapi aku menyukainya." Mutai mengedipkan mata dan berkata, "Dia telah menarik perhatian orang-orang di kamar dagang, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengatur Weixin, setelah pertunjukannya selesai, kurasa Weixin juga akan selesai, hehe." Hong Weigo tersenyum, mengangguk, dan berkata lembut, "Tetaplah bersikap rendah hati, tetaplah bersikap rendah hati." Gedung utama markas besar militer kota Tianhai, di dalam ruang konferensi besar. Kamar dagang memiliki proyeksi Running Dog, mereka juga mengirimkan siaran langsungnya. Para pemimpin militer semuanya menatap dengan bingung, bola mata mereka hampir jatuh ke lantai. Wah, bajingan kecil Hong Dali ini benar-benar bisa main-main. Ya kan, dia praktis tak terkalahkan, dia bahkan bisa menangkap adegan yang sangat berharga. Hahaha, tepat sekali, kita akan punya sesuatu yang menarik untuk dilihat kali ini. Desa Heian. Pada saat ini, Wang Xigui sedang menceritakan bencana itu kepada Su Dezi dan yang lainnya. "Wali kota Su, desa kita benar-benar mengalami bencana besar, lihatlah rumah-rumah ini, sebagian besar runtuh atau hancur, penduduk desa bahkan tidak punya tempat tinggal sekarang, ya ampun. Orang-orang dari perkumpulan ke-11 benar-benar dikirim oleh Dewi Welas Asih untuk menyelamatkan kita, mereka benar-benar tepat waktu." "Ya, benar." Su Dezi mengangguk puas, menyatakan persetujuannya terhadap akting Wang Xigui. "Jangan khawatir, perkumpulan ke-11 pasti akan membawa sejumlah besar sumber daya. Kemudian, kamu dapat memberikannya kepada penduduk desa untuk membantu mereka." Tentu saja, tentu saja." Percakapan mereka menarik perhatian wartawan di sekitarnya. Para wartawan mengelilingi mereka dan bertanya bersama, "Wali kota Su, kepala desa Wang, desa itu terlihat sangat menyedihkan sekarang, bukankah Anda pernah mengirim mereka sumber daya untuk membantu mereka sebelumnya?"
Tepat sekali, kita tidak bisa hanya melihat mereka kelaparan dan kedinginan, kan? Semuanya, tenanglah, tenanglah. Wali kota Su sama sekali tidak gugup menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Ia berkata, sebenarnya, untuk masalah ini, bukan karena kota ini tidak ingin membantu mereka, melainkan karena jalan pegunungan terlalu sulit untuk dilalui. Kalian semua telah melihat bahwa jalan setapak di sini hanya bisa dilalui mobil sedan biasa, truk dan sejenisnya tidak bisa sampai ke sini. Kami benar-benar tidak punya solusi untuk ini. Selain itu, kota kami juga menghadapi banyak kesulitan. Kami benar-benar kekurangan dana. Pendapatan dari pajak yang terkumpul hanya cukup untuk membiayai berbagai departemen di kota ini. Kami benar-benar tidak punya uang lebih untuk membantu desa ini. Saya bersedia membayar dari kantong saya sendiri. Tetapi gaji saya setiap bulan hanya sebesar itu. Saya punya nyali, tetapi tidak punya kekuatan. Nada bicaranya berat dan wajahnya tampak sedih. Adegan ini benar-benar dapat membuat siapapun yang mendengar dan melihatnya menangis karena sedih. Semua wartawan mengangguk dan kemudian mengarahkan lensa mereka ke arah penduduk desa yang menyedihkan itu secara serempak. Suara mereka dipenuhi dengan empati. Semua orang dapat melihat bahwa lingkungan di sini sangat buruk dan jalannya kasar, hanya cukup untuk satu mobil limosin saja. Selain itu, desa ini dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi, dan satu sisi bahkan memiliki sungai kecil. Untuk pergi ke kota, mereka harus duduk di dalam mobil selama setengah jam. Wali kota Sudesi ingin membantu mereka dari kantongnya sendiri tetapi tidak memiliki sarana untuk melakukannya. Wali kota yang baik. Reporter ini cukup pintar. Wajah Sudesi penuh dengan kegembiraan. Begitu dia kembali ke kota, dia pasti harus memperlakukannya dengan baik. Berpikir sampai titik ini, dia mengambil tisu dan menyeka air yang dia keluarkan melalui matanya dan berkata, sekarang semuanya berubah menjadi lebih baik. Para pekerja dari perkumpulan ke-11 telah mendengar tentang keadaan di sini dan berencana untuk datang untuk pekerjaan amal. Saya mewakili semua penduduk desa Heian untuk berterima kasih kepada semua anggota perkumpulan ke-11. Itu adalah bantuan mereka di masa-masa sulit ini. Sambil berkata demikian, dia melihat seekor anjing liar berdiri malas di sana dan menatapnya dengan mata berair. Kali ini, bahkan dia sendiri tersentuh. Ya ampun, lihat ini, lihat, bahkan seekor anjing liar tahu untuk berterima kasih kepada perkumpulan ke-11. Perkumpulan ke-11 akan menyentuh surga, menyentuh bumi, menyentuh masa. Melihat penampilan Sudesi yang luar biasa, semua anggota di kamar dagang tertawa sampai mereka terjatuh. Si tolol ini, dia bahkan nggak tahu kalau dia sedang direkam. Hahaha, ini lucu banget, dia masih bersyukur di sana, nanti dia pasti mau nangis tapi nggak bisa. Benar sekali, hahaha, panggilan teleponnya tadi dan pembicaraannya dengan kepala desa semuanya terekam, ditambah bagian ini, aduh, ini sungguh menarik. Menurutku ini jauh lebih menarik daripada rapat. Benar sekali, mulai sekarang, aku juga penggemar setia Tuan Muda Dali. Di gedung utama markas militer, suara tawa juga meledak di sana. Jika suara itu berubah menjadi serangan fisik, itu pasti akan menghancurkan atapnya. Hahaha, orang tua ini benar-benar pandai berakting, hahaha. Tadinya dia bilang mau 70%, sekarang dia mau bayar sendiri. Ini bukti kuat, mereka benar-benar tamat kali ini, hahaha. Si bajingan kecil Hong Dali, bagus sekali. Saat Sudesi berbicara dengan fasih, di sisi lain tempat ini, Hong Dali, Tang Muxin, dan Ling Xiaoyi, ketiga pengemis ini ditambah Wang Kai mendekati penduduk desa dari belakang. Setelah dia mendekat, dengan wajah sedih, dia berkata, adakah yang bisa memberi kami sesuatu untuk dimakan? Kami tersesat di sini. Kami belum makan selama sehari. Yup, dia memang tidak makan apapun pagi ini, jadi ini bukan kebohongan. Pergi sana. Semua penduduk desa berpaling. Dari mana pengemis kecil ini datang? Kami semua juga tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dari mana kami punya makanan berlebih untuk diberikan kepadamu? Pergi cari petugas di depan, mereka punya uang. Tepat sekali, kamu meminta pada orang miskin, bukan pada orang kaya. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana menjadi pengemis. Hong Dali merasa semakin dirugikan dan berkata, siapa yang berani bertanya kepada pejabat pemerintah itu? Mereka mungkin akan memukuli kita sampai mati jika mereka melihat kita. Bukan, karena itu, mohon kasihanilah kami. Kami sudah terlanjur terombang-ambing di sini. Kami tidak menginginkan uang, hanya makanan. Perkataan Hong Dali benar-benar menggema di benak penduduk desa. Banyak dari mereka berkata, ya, itu benar, tahun-tahun ini, para pejabat pemerintah itu, Dia masih ingin melanjutkan, tetapi orang di sebelahnya menutup mulutnya dan berkata dengan lembut, kau tidak menginginkan hidupmu lagi, beraninya kau mengatakan hal-hal seperti itu, apakah kau sudah lupa apa yang terjadi pada keluarga Liu Tua? Mendengar dia menyebutkan keluarga Liu Tua, orang sebelumnya langsung tidak berani berbicara lagi. Hong Dali, Tang Muxin, dan Ling Xiaoyi saling berpandangan. Jelas ada rahasia di sini. Bab 587. Wang Kai, apa yang terjadi padamu Wang Kai?
Hong Dali baru saja bertanya apa yang terjadi pada keluarga Liu Tua ketika kepala desa Wang Xigui tiba-tiba melihat mereka bertiga. Hei, tiga pengemis di sana, apa yang kalian lakukan? Keluar dari sini sekarang, jangan jadi pengganggu di sini, pergilah. Perkumpulan ke-11 datang hari ini untuk beramal, dia tidak bisa membiarkan pengemis bau ini merusak masalah ini. Wang Xigui memberi isyarat dengan matanya ke arah para perusuh yang bersembunyi di samping. Seketika, 4 orang berjalan mendekat dan berkata, "Hei, bocah-bocah nakal, kalian benar-benar mengemis makanan di sini, cepat keluar, atau aku akan mematahkan kaki kalian." Itu karena ada pejabat di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan mengatakan apa-apa dan langsung memukul mereka. "Kakak-kakak, tolong beri kami makanan." Hong Dali kini mengenakan pakaian pengemis, dan ia telah tidur di hutan selama semalam. Di rambutnya ada dedaunan atau rumput, sangat kotor, dan wajahnya juga penuh dengan tanah. Tang Muxin dan Ling Xiaoyi juga hampir sama. Belum lagi para perusuh ini, bahkan jika orang tua mereka datang, mereka mungkin tidak akan mengenali mereka. "Tidak ada makanan untukmu, keluar sekarang." Keempat penjahat itu menyingsingkan lengan baju, bersiap untuk melakukan kekerasan fisik. "Pengemis sialan, aku bisa memberimu penis, kau mau memakannya? Cepat keluar, kalau tidak aku akan mematahkan kakimu." Mendengar kata-kata kasar mereka, Tang Muxin sangat marah hingga alisnya berdiri dan dia ingin memukulnya, tetapi tanpa instruksi Hong Dali, dia tidak berani membuat keputusan sendiri. Tidak akan baik jika dia merusak rencana mereka. "Apa-apaan ini? Hari ini kau mengabaikanku, besok aku akan menjadi seseorang yang bahkan tidak berani kau akui hubungannya." Tentu saja, dia hanya bisa memikirkan itu dalam hatinya. Hong Dali mundur beberapa langkah dengan wajah sedih dan berkata, "Kami belum makan apapun selama sehari. Kami benar-benar tidak punya kekuatan untuk bergerak lagi. Kalau tidak, kami tidak mau makan lagi. Bisakah kau biarkan kami beristirahat di sini sebentar, hanya sebentar, kami benar-benar tidak bisa berjalan lagi." Namun, tepat saat dia berbicara sampai di titik ini, di sampingnya, Wang Kai terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Hong Dali bergegas menghampiri dan berteriak keras, "Wang Kai, apa yang terjadi padamu Wang Kai? Kau sangat setia dan tulus padaku, tetapi bahkan sampai sekarang, aku belum pernah membiarkanmu makan sepuasnya sebelumnya, aku benar-benar minta maaf, Wang Kai." Suara Hong Dali benar-benar dapat membuat orang menangis, dan dia langsung membangkitkan simpati penduduk desa. Beberapa orang dengan hati-hati memohon padanya, "Kakak, lihat betapa menyedihkannya mereka, biarkan saja mereka beristirahat di sini sebentar. Kami berjanji akan tampil serius nanti, lihat betapa kasarnya pakaian mereka, jika kita mengatakan bahwa rumah mereka runtuh dan tidak memiliki tempat tinggal, efeknya mungkin lebih baik, bukan?" Tepat sekali, lihatlah betapa kurusnya mereka sudah kelaparan sampai seperti ini. Bukankah mereka memang kurus, gadis mana yang ingin cantik pasti ingin gemuk. Itu memang masuk akal. Keempat penjahat itu saling berpandangan. Ketiga pengemis ini tampak sangat menyedihkan. Pakaian mereka robek dan compang camping, wajah mereka tertutup tanah, mereka benar-benar tampak seperti pengungsi yang rumahnya runtuh dan tidak punya tempat tinggal. Pemimpin penjahat itu berkata dengan galak, "Sialan, kalian semua yang mengajarinya apa yang harus dilakukan, jika dia tidak sengaja membocorkan rahasia, aku akan mematahkan semua kaki kalian." Setelah berkata demikian, ia berjalan kembali untuk melaporkan hal itu kepada kepala desa. Pintu ke surga, Pusat Konvensi Internasional. Melihat kejadian yang direkam Wang Kai, semua orang berdiskusi, kepala desa ini bahkan menyewa penjaga, dia seperti kaisar di sana. Benar sekali, sistem komunikasi di sana sudah ketinggalan zaman, jalannya sulit dilalui, dan dia mempekerjakan banyak penjaga, penduduk desa biasa tidak akan berani mengatakan apapun. Beruntunglah Tuan Muda Dali yang pergi ke sana, kalau tidak, penduduk desa ini, melihat mereka saja, aku sudah bisa merasakan betapa menyedihkannya mereka. Markas Besar Militer Tianhai, ruang konferensi gedung utama. Semua petugas memukul meja dan memaki dengan kata-kata kasar, suasana menjadi sangat riuh dan kacau. "Apa-apaan, orang-orang ini sombong sekali, mereka semua akan ditarik keluar dan ditembak." Benar sekali, kalau bukan karena Hong Dali, aku tidak akan tahu seberapa buruk keadaan di sana. Dulu, aku hanya mengira tempat itu penuh bencana, tapi sekarang, tampaknya ada banyak rahasia gelap juga. Bagaimana keadaan di sana? Sudezi melihat keributan itu dan bertanya, bagaimana situasinya? Itu tiga pengemis kecil, mereka tersesat di sini. Wang Xigui mendengarkan laporan bawahannya dan juga merasa bahwa ketiga pengemis ini tidak akan memengaruhi rencana mereka. Sebaliknya, orang-orang dari perkumpulan ke-11 mungkin melihat ini dan memberi mereka lebih banyak uang. Jika itu terjadi, dia juga akan dapat menyimpan lebih banyak uang. Saya telah menggunakan orang-orang saya untuk mengajari mereka apa yang harus dilakukan. Ketika orang-orang perkumpulan ke-11 datang, katakan saja bahwa rumah mereka runtuh dan dapatkan simpati dari mereka. Ya, itu benar.
Su Dezi mengangguk dan berkata, lakukan pekerjaanmu dengan baik, aku tidak akan melupakan bagian kentunganmu. Begitu sumber daya dari perkumpulan ke-11 tiba, aku akan membantumu menghubungi para pedagang untuk menjualnya. Dengan uang itu, kamu masih bisa mendapatkan 30%. Oke, tidak masalah. Wang Xigui sangat gembira. Dia berpikir sejenak dan bertanya dalam hati, jika kita menjual semuanya, apakah semuanya akan baik-baik saja? Pastikan mereka tutup mulut. Su Dezi mendengus dan berkata, pilih beberapa barang yang sulit dijual dan berikan mereka sebagian, bukankah mereka akan berterima kasih? Tidak masalah, aku mengerti. Wang Xigui tertawa, mulutnya penuh dengan gigi kuning. Ya ampun, aku benar-benar lapar. Hong Dali mendesah dan memegangi perutnya, benar-benar berpura-pura lapar. Bahkan penduduk desa di sebelahnya merasa malu dan berkata, adik kecil, jika kamu benar-benar lapar, setelah urusan di sini selesai, aku akan membawakanmu makanan dari rumahku, lihatlah betapa kurusnya dirimu, sangat menyedihkan, desah. Tang Muxin dan Ling Xiaoyi mengerutkan bibir karena geli. Apakah dia bisa dianggap kurus? Hanya saja dia tidak menjadi gemuk, tidak peduli seberapa banyak dia makan. Ah, tidak perlu, tidak perlu. Si bajingan kecil Hong Dali ini penuh dengan ide. Kakak, kudengar mereka meminta kita untuk tampil dengan serius. Apa yang akan kita lakukan? Aku tidak punya siapapun untuk diandalkan. Aku tidak ingin merusak penampilan dan kakiku patah. Dia memang pintar. Di saat seperti ini, saat mereka tidak begitu akrab, dia tidak bisa langsung bertanya tentang masalah Liu Tua. Kalau tidak, akan mudah menimbulkan kecurigaan. Penduduk desa ini kelihatannya lumayan, tetapi Hong Dali tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan mengadu. Meskipun dia tidak takut akan hal itu, acaranya tidak akan bisa dilanjutkan lagi. Pertunjukan yang menarik pun dimulai, sehingga anjing liar Wang Kai yang tadinya sekarat langsung bersemangat. Kamera diarahkan ke penduduk desa, menunggu untuk mendengar apa yang akan dikatakannya. Pertanyaan Hong Dali mendapat tanggapan hangat dari berbagai penduduk desa di sekitarnya. Penduduk desa yang awalnya berkata bahwa dia menyedihkan berkata, konon katanya ada organisasi amal yang akan datang ke sini hari ini, kepala desa. Penduduk desa itu menunjuk ke arah Wang Xigui. Si gendut di sana, dia meminta kita untuk bersikap lebih menyedihkan agar dia bisa meminta lebih banyak sumbangan. Nanti, saat orang-orang dari organisasi amal datang, kamu tinggal menangis sekeras-kerasnya. Kalau penampilanmu memuaskan, kepala desa mungkin akan mengizinkanmu tinggal di desa selama beberapa hari. Sebuah organisasi amal datang dan mereka masih harus berpura-pura menyedihkan. Jika kita berpura-pura menyedihkan, apakah ada manfaatnya? Ngomong-ngomong, jika mereka benar-benar bisa mendapatkan lebih banyak uang, itu bisa dianggap hal yang baik. Hong Dali bertanya, kita bisa meminta lebih banyak uang dari para pekerja amal. Pantatku. Kali ini, seseorang dengan kepribadian yang lebih kasar memarahi. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka berikan, bukankah semuanya akan berakhir di kantong bajingan itu? Setiap rumah tangga hanya bisa mendapatkan 50 yuan, dan ini pun tergantung pada suasana hatinya. Apa-apaan ini? Ini berita yang sangat mengejutkan. Anjing liar Wang Kai diam-diam mendekat. Inilah sebabnya mengapa rekaman rahasia lebih efisien daripada wawancara formal. Jika semua orang sudah siap, apa yang seharusnya mereka rekam? Sebaliknya, Wang Kai lebih berguna. Siapa yang mengira anjing liar bisa menjadi fotografer? Kakak. Hong Dali menoleh ke kiri dan melihat kepala desa sedang sibuk menjilati wali kota, dan para perusuh itu tidak melihat juga, jadi dia buru-buru bertanya dengan lembut, kalau begitu, kalau kita tidak cukup bekerja sama, apakah para perusuh itu akan? Bukankah begitu? Penduduk desa yang pemarah itu berkata dengan galak, bajingan Wang Xigui itu menyewa lebih dari 40 orang penjahat, dia melakukan segala macam kejahatan seperti pelacuran dan perjudian. Kami semua sangat marah, tetapi kami tidak berani mengatakan apapun. Siapapun yang berani menyebarkan berita ini keluar, Wang Xigui pasti akan mematahkan kakinya. Sekarang, kita harus melakukan apapun yang dia katakan. Jika tidak, setidaknya kita pasti akan dipukuli. Begitu. Hong Dali diam-diam mengangguk dan tidak berbicara lagi. Ketika orang-orang di kamar dagang melihat bagian ini, mereka semua dengan marah menamparkan meja dan memarahi. Kepala desa ini benar-benar bajingan, apakah dia menikmati hidup dengan mengorbankan penduduk desa ini? Benar sekali, bahkan Tuan Tanah Lama di masa lampau tidak melakukan hal seperti itu. Terhadap orang-orang seperti ini, kita harus benar-benar menganiaya dia sampai dia mati. Markas Besar Militer Tianhai, ruang konferensi. Para petugas itu semua dengan marah memukul meja dengan marah. Untunglah anak Dali ini cukup pintar. Kalau tidak, bagaimana kita bisa tahu tentang ini? Bahkan jika kita mengirim orang ke sana, mereka mungkin tidak berani bicara. Sialan, aku akan ke sana sekarang juga dan menembak kepalanya. Tunggu sebentar, jangan terburu-buru, dengan adanya Dali di sana, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri.
Setelah melihat bagian siaran ini, semua orang dipenuhi dengan kemarahan. Adapun Hong Dali, dia dengan lembut berdiskusi dengan penduduk desa tentang bagaimana bersikap lebih alami. Setelah menunggu beberapa saat, seorang penduduk desa tiba-tiba berkata dengan lembut, "Mereka ada di sini, mereka ada di sini." Semua orang langsung berjinjit untuk melihat. Rombongan 6 sedan Toyota datang. Saat mereka tiba, sedan-sedan itu berhenti dan sekitar 20 orang turun ke mobil. Mereka mengenakan jas dan sepatu bot kulit mereka mengilap. Di dada kanan mereka ada lencana bertuliskan, Eleven Society. Ada 2 batang gandum di belakang, dan di tengahnya ada 2 tangan yang disatukan. Desain lencana itu cukup indah. Tentu saja, pakaian mereka juga cukup rapi dan teratur. Melihat tokoh utama ada di sini, Sudesi buru-buru memasang senyum paling ramahnya dan berjalan menyambut mereka. Ia mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan pemimpin perkumpulan ke-11. Saat berjabat tangan, mereka terus-menerus menyesuaikan posisi dan sudut agar para wartawan dapat mengambil gambar yang paling cocok dan indah. Ini akan diunggah secara daring, jadi ini sangat penting dan tidak dapat ditangani dengan sembarangan. Mereka menunggu begitu lama tepatnya untuk momen ini. Setelah pemimpin dari masyarakat ke-11 berjabat tangan dengan Sudesi, dengan sebuah tas terjepit di bawah lengannya, ia mulai menyampaikan belasungkawa kepada penduduk desa. Dia tidak pergi ke tengah-tengah penduduk desa terlebih dahulu, tetapi malah mengeluarkan pengeras suara dan berteriak keras, "Penduduk desa yang terhormat, saya mewakili seluruh anggota perkumpulan ke-11 untuk menyampaikan simpati atas pertemuan kalian. Pada saat yang sama, saya berharap kalian semua akan bersemangat kembali dan mengerahkan seluruh energi kalian untuk membangun kembali rumah kalian." Penduduk desa menanggapi dengan tepuk tangan meriah, telapak tangan mereka memerah karena bertepuk tangan, mereka harus bertepuk tangan, atau kaki mereka akan patah. "Kakak." Sambil bertepuk tangan, Hong Dali bertanya dengan lembut, "Sepertinya perkumpulan ke-11 ini masih tidak buruk." "Tidak buruk, dasar brengsek." Penduduk desa itu meludah dengan nada meremehkan. "Dia bertingkah seperti manusia, tetapi apa yang dia berikan akan berakhir di kantong bajingan Wang Sigui itu, kita bahkan tidak akan mendapatkan sehelai bulu ayam pun. Tetapi kita tetap harus berpura-pura berterima kasih padanya, karena dia ada di sini. Apakah menurutmu dia akan pergi dengan tangan kosong? Dia pasti harus makan di sini, kan? Ayam yang mereka sembelih untuk mengobatinya adalah milik penduduk desa." Apa-apaan? Bab 588. Kehilangan segalanya dalam semalam. Pada saat yang sama, di sebuah hotel bintang 4 di kota Tianhai. Kepala biro menatap bingung pada gambar yang dikirimkan Hong Dali. Dia mengedipkan mata ke arah pria misterius itu dan berkata, "Bos, anak ini benar-benar tahu cara bermain, gerakannya ini benar-benar brilian, ini seperti memahami cara berpikir orang biasa secara langsung, bukan?" Lelaki misterius itu mendesah, menggelengkan kepala, tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Dulu aku takut hal seperti ini akan terjadi, dan itu benar-benar terjadi. Sebagus apapun kebijakan yang kita buat, tidak mudah untuk dilaksanakan oleh orang-orang di bawah. Sebagai bos negara surgawi, pria misterius itu tentu saja khawatir tentang apa yang dipikirkan orang banyak. Biasanya, ketika dia berkeliling untuk memeriksa, orang-orang yang akan diperiksa langsung mengetahuinya begitu dia pergi. Oleh karena itu, sulit baginya untuk mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan orang banyak. Kali ini, berkat Hong Dali, pria misterius itu akhirnya tahu bagaimana keadaan sebenarnya, dan sejauh mana kebijakan mereka tidak berjalan dengan baik. Dia merasakan sakit di hatinya, namun di saat yang sama merasa sangat berterima kasih kepada Hong Dali. Kalau bukan karena Hong Dali, dia pasti masih belum tahu sampai sekarang. "Bos." Kepala biro bertanya dengan hati-hati, "Kami pada dasarnya memahami situasinya sekarang, haruskah saya membawa beberapa orang?" Pria misterius itu perlahan menggelengkan kepalanya. "Aku akan pergi sendiri." "Bos, Anda." Kepala biro berkata dengan heran, "Anda masih harus menghadiri konferensi penting nanti. Anda tidak bisa pergi begitu saja jika terjadi sesuatu yang salah. Jika kita kehilangan hati rakyat, maka itu akan benar-benar menimbulkan masalah besar." Ekspresi pria misterius itu sangat tegas, dan nadanya tanpa rasa ragu-ragu saat dia berkata, "Dibandingkan dengan ini, apa gunanya melewatkan satu konferensi?" Benar sekali. Kepala biro memikirkannya dan merasa bahwa memang begitulah adanya. Dia langsung berkata, "Kalau begitu, saya akan memanggil helikopter sekarang." Dia segera menelepon. Kemudian, kepala biro berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, "Bos, haruskah kita mengunggah video ini ke internet setelahnya?" Ini masalah besar. Kalau video seperti itu dirilis daring, tidak ada yang bisa menjamin reaksi massa. Tentu saja kita harus melakukannya. Pria misterius itu menepuk pahanya dengan keras dan berkata, "Aku ingin menggunakan video ini untuk memberitahu orang-orang yang bermain-main itu bahwa kali ini, aku pasti tidak akan bersikap mudah pada mereka." Desa Heian.
Pemimpin perkumpulan ke-11 berbicara selama 1 jam penuh, mulai dari pendirian mereka hingga tindakan-tindakan mulia mereka, dari visi mereka hingga pencapaian-pencapaian mereka. Ia membocorkan banyak hal, begitu banyaknya sehingga Hong Dali hampir terhipnotis hingga tertidur. Saat ia selesai, Hong Dali hampir tertidur di tanah. Saya sudah selesai bicara. Pemimpin perkumpulan ke-11 berhenti sejenak, lalu para perusuh segera memberi isyarat kepada penduduk desa dan seketika, tepuk tangan meriah pun terdengar. Pemimpin dari perkumpulan ke-11 sangat senang dengan tanggapan penduduk desa dan membungkuk ke arah mereka. Pada saat yang sama, semua kamera menyala dan menangkap momen ini. Kemudian, seorang gadis desa kecil membawa buket bunga dan bergegas ke atas panggung, dan pemimpin dari perkumpulan ke-11 langsung memberinya pelukan hangat. Orang yang memikirkan buket bunga itu, hebat sekali. Aku akan dengan tegas memujimu kepada atasanku setelah aku kembali. Bahkan aku tidak memikirkan ini. Sambil memegang buket bunga di tangannya, pemimpin dari perkumpulan ke-11 itu dengan suara lantang mengumumkan, kali ini, kami datang dengan tulus, kalian semua telah menderita. Sambil berkata demikian, dia memejamkan matanya dengan kuat dan meneteskan 2 tetes air. Kemudian, dia berkata, kami telah menyiapkan sumber daya senilai 400.000 yuan dan uang tunai senilai 100.000 yuan, sekarang, saya akan secara resmi menyerahkannya kepada wali kota Sudezi, mohon sambut dia. Tepuk tangan meriah kembali terdengar. Wang Xigui dan Sudezi bertepuk tangan hingga tangan mereka memerah, ini jumlah uang yang cukup banyak. Sudezi akan mendapatkan 70.000 yuan sementara Wang Xigui akan mendapatkan 30.000 yuan. Ya ampun, lihatlah persembahan yang murah hati ini, aku benar-benar malu menerimanya. Setelah bertepuk tangan, Sudezi bergegas maju dan berjabat tangan dengan pemimpin dari perkumpulan ke-11. Kawan, terima kasih, penduduk desa Heian benar-benar beruntung. Ketika para anggota kamar dagang menyaksikan ini, mereka semua memarahi. Yang beruntung adalah kamu, bukan, 70%, penduduk desa itu paling banyak bisa mendapatkan 1.000 yuan. Benar sekali, untungnya, saya tidak pernah menyumbang kepada mereka sebelumnya, sepertinya saya melakukan hal yang benar. Nanti aku akan menyumbangkan 5 juta kepada Tuan Muda Dali, dia jauh lebih bisa diandalkan. Orang-orang di militer Tianhai juga dengan marah memukul meja. Uangnya tidak banyak sejak awal, dan sekarang semuanya akan masuk ke kantong bajingan-bajingan ini. Masyarakat ke-11 ini membuat keributan besar hanya dengan menyumbangkan 100.000 yuan, bahkan uang yang mereka gunakan untuk publisitas jauh lebih banyak dari ini. Orang-orang ini seharusnya ditarik keluar dan ditembak selama 10 menit penuh. Setelah menyerahkan sumber daya dan uang, sang pemimpin berkeliling untuk menyampaikan belasungkawa kepada penduduk desa. Begitu dia turun, semua penduduk desa mulai mencurahkan kepedihan mereka kepadanya. Mereka memegang tangannya dan tidak melepaskannya, menangis dan berkata, pemimpin, kami sangat senang Anda datang, kami akhirnya terselamatkan sekarang. Benar sekali, kalau kamu masih tidak bisa datang, kita tidak akan bisa hidup lagi. Tentu saja, mereka tidak dapat bertahan hidup lagi, mereka bahkan tidak minum seteguk air pun sejak pagi. Jika dia tidak datang juga, mereka semua akan mati kelaparan. Orang-orang dari perkumpulan ke-11 semuanya menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Teman-teman, hari-hari kalian akan menjadi lebih baik, semuanya akan menjadi lebih baik. Saat dia berkata demikian, tiba-tiba ada yang berteriak, dermawan, kamu benar-benar dermawan kami. Hong Dalilah yang menerkam ke arahnya. Hong Dali menerobos penduduk desa dan memeluk kakinya, meratap dan berkata, dermawan, rumahku berada di samping kota Heian, aku punya rumah dan tanah, hidupku bahagia, namun gempa bumi menghancurkan segalanya. Aku kehilangan segalanya dalam semalam, ayahku tidak sengaja jatuh dari atap dan meninggal, ibuku juga terluka, tetapi kami tidak punya uang untuk mengobatinya dan dia meninggal, kami tidak punya tempat untuk dituju dan hanya bisa mengemis untuk mencari nafkah. Untungnya, perkumpulan ke-11 datang untuk membangun kembali rumah kami, aku pasti akan belajar keras dan bekerja keras untuk membalas kebaikan perkumpulan ke-11. Kata-katanya keluar dengan cepat dan padat, dan juga berirama. Kata-katanya penuh dengan pujian dan sanjungan, membuat pemimpin dari perkumpulan ke-11 berseri-seri karena gembira. Ya ampun, adik kecil ini, tolong berdiri, bagaimana aku bisa menerima ucapan terima kasihmu, ini bukan usahaku sendiri. Saat dia berkata demikian, dia memberi isyarat kepada para wartawan, dan mereka langsung merekam adegan ini. Beberapa dari mereka bahkan telah memutuskan judulnya. Perkumpulan ke-11 sangat ramah, penduduk desa yang menderita menyatakan semua penderitaannya kepadanya. Wang Xigui sangat senang dengan penampilan Hong Dali. Dia sangat menyukai pengemis kecil ini. Aku akan menghadiahi pengemis ini daging nanti. Tang Muxin dan Ling Xiaoyi hampir terjatuh ke lantai karena tertawa. Mereka menahan tawa mereka sebisa mungkin, mereka tidak bisa tertawa sekarang, kalau tidak mereka akan merusak penyamaran mereka. Anggota kamar dagang tidak memiliki keraguan ini dan sudah tertawa terbahak-bahak. Liu Yihui menepuk siku Hong Weiguo dengan keras,
tertawa dan berkata, "Dalimu benar-benar berbakat." "Hahaha, ini terlalu lucu." Mutai juga tertawa keras. "Bajingan kecil ini, aku tidak tahan lagi. Ini sungguh lucu, ini sungguh menarik." Hong Weigo tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Bajingan kecil ini. Orang-orang di militer Tianhai bahkan lebih berlebihan. Banyak dari mereka berkata, "Sialan, bajingan kecil ini bisa saja kabur lain kali jika dia kehabisan uang, itu pasti berhasil. Dia benar-benar terlalu mengesankan, dia benar-benar tak tertandingi. Benar sekali, bocah kecil ini, dia benar-benar terlalu menarik. Aku tidak tahan lagi, hahaha. Ini terlalu lucu." Penampilan Hong Dali mendapat pujian dari semua orang, dan kepala desa tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari perkumpulan ke-11 juga sangat gembira, jadi mereka segera masuk ke desa dan berjalan santai di dalam. Saat itu, 10 truk roda 3 yang mereka sewa juga sudah ada di sana. Kepala desa buru-buru mengeluarkan spanduk yang telah disiapkannya dan menyarankan agar mereka makan. Oleh karena itu, mereka menyembelih ayam dan domba untuk membuat makanan dan para pemimpin desa menemani orang-orang dari perkumpulan ke-11. Saat kepala desa sedang makan, ia membentak seekor anjing liar. "Pergi sana, dari mana anjing liar ini datang, pergi sana makan tulangmu." Sambil berkata demikian, ia melemparkan tulang kepada anjing liar itu, Lai Fu. Dalam kasus ini, Lai Fu tidak lagi cocok untuk tinggal di sana. Hong Dali menggunakan hubungan dari hati ke hati untuk meminta Lai Fu mengambil tulang itu dan mundur, lalu mencari tempat tersembunyi dan melanjutkan syuting. Setelah orang-orang dari perkumpulan ke-11 selesai makan, mereka meninggalkan desa bersama wali kota dan para wartawan. Wali kota tentu akan menjamu mereka lagi di kota, itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Setelah mereka semua pergi, Lai Fu diam-diam menyelinap kembali. Saat itu, semua sumber daya telah terkumpul di sebuah gunung kecil di halaman rumah kepala desa. Ini seharusnya menjadi hal yang baik, tetapi dengan sangat cepat, kata-kata omelan kepala desa terdengar. "Sialan masyarakat ke-11, setelah semua makanan dan barang yang mereka ambil, sumber daya yang dikatakan bernilai 400.000 hanya bernilai 70 hingga 80.000 yuan. Sambil berkata demikian, dia terus melempar barang-barang dan memarahi. "Bahkan air mineral kemasan diberi label 15 yuan per botol, apakah airmu terbuat dari emas? Selimut bodoh ini harganya 1.000 yuan per potong, apa-apaan ini, paling-paling harganya 100 yuan per potong. Dan ini, tenda bodoh yang harganya 800 yuan, aku bisa membelinya hanya dengan 80 yuan. Wang Xigui memarahinya selama setengah hari. Setelah menghitung semuanya, dia duduk dan berkata, "Barang bodoh dan murahan ini hanya bernilai sekitar 60 hingga 70 ribu yuan, bagaimana aku bisa menjawabnya kepada wali kota, sialan." Sementara kepala desa duduk di sana dengan murung, karena penampilannya yang luar biasa, Hong Dali diizinkan tinggal di desa. Oleh karena itu, Hong Dali akhirnya memiliki kesempatan untuk bertanya kepada penduduk desa tentang apa yang terjadi pada keluarga Liu Tua. Sambil minum bubur, ia bertanya, "Kakak, apa yang terjadi pada keluarga Liu Tua, dan gempa bumi itu? Kudengar hanya berkekuatan 4,5 derajat, seharusnya tidak terlalu serius, bukan?" Tidak heran Hong Dali menanyakan hal ini. Gempa bumi berkekuatan 4,5 derajat tidak terlalu kuat, seharusnya tidak menyebabkan masalah sebesar itu, bahkan jika desa itu berada di pusat gempa. Seharusnya banyak rumah yang runtuh, kan? Bab 589. Menyeberangi perbatasan provinsi, kita pasti harus menyeberangi perbatasan provinsi. Sulit untuk menjelaskannya hanya dengan beberapa kata. Mendengar pertanyaan Hong Dali, penduduk desa itu menghela napas dan berkata, "Sebenarnya, rumah-rumah di desa ini sudah cukup tua, ditambah lagi kualitasnya tidak bagus, dan kami berada di tengah-tengah gempa bumi, wajar saja jika beberapa rumah runtuh, kami hanya harus menanggungnya dan itu akan segera berlalu. Tapi bajingan Wang Xigui itu, dia menyewa lebih dari 40 orang perusuh yang menindas kami di waktu normal, dan melihat situasi kali ini, dia tidak hanya tidak membantu kami membangun kembali rumah kami, dia bahkan memerintahkan para perusuh itu untuk mengumpulkan kami dan memberitahu kami untuk tidak membangun kembali rumah kami, kalau tidak, dia akan mematahkan kaki kami." Mendengar perkataannya, Tang Muxin dan Ling Xiaoyi saling berpandangan. Keduanya dapat merasakan ada yang tidak beres di sini. Namun, mereka adalah wanita, tidak pantas bagi mereka untuk berbicara untuk mencegah masalah. Untungnya, Hong Dali langsung bertanya, dia menghentikan kalian semua dari membangun kembali rumah-rumah untuk meminta dana amal dari kota. Bukankah begitu? Penduduk desa itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Kepala desa dan wali kota bersekongkol, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Mereka tidak hanya meminta kami untuk tidak membangun kembali rumah kami,
mereka bahkan meminta para perusuh itu untuk merobohkan beberapa rumah yang tidak memiliki masalah besar. Cukup banyak penduduk desa yang keberatan dengan hal ini, dan bahkan Liu Guizi dari keluarga Liu tua bermaksud untuk membuat petisi untuk menghentikannya, dengan mengatakan bahwa kita tidak boleh menipu uang negara. Tetapi dia tidak hanya dicegah melakukan ini, dia bahkan secara tidak sengaja mematahkan kakinya suatu kali ketika dia keluar. Dia masih memulihkan diri di rumah sekarang dan tidak dapat melakukan pekerjaan apapun. Begitu ya. Hong Dali menarik napas dalam-dalam. Tampaknya di tempat yang miskin dan terbelakang ini, meskipun hanya sebuah desa kecil, segala sesuatunya cukup rumit. Meski dikatakan bahwa Liu Guizi patah kaki karena kecelakaan, semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi, hanya saja mereka tidak berani mengatakannya. Karena dia sudah mulai berbicara, penduduk desa itu melanjutkan, desa kami dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi dan satu sisi menghadap sungai. Saya belajar selama beberapa waktu ketika saya masih muda. Saya tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang bagus untuk dijadikan objek wisata. Masalahnya adalah jalannya terlalu sulit untuk dilalui, bahkan mobil pun sulit untuk masuk. Yang terpenting adalah tidak ada desa lain di dekatnya. Jadi kota itu mengatakan bahwa tidak ada gunanya membangun jalan hanya untuk satu desa. Selama bertahun-tahun ini, semua orang di sini sudah terbiasa dengan hal ini, jadi tidak ada yang peduli lagi. Kali ini gempa bumi terjadi, memberi mereka alasan yang tepat untuk meminta dana. Istri penduduk desa melanjutkan, anjing Sudesi itu mengalokasikan dana ke desa kami, tetapi begitu uang itu sampai ke tangan Wang Xigui, ia mengembalikan sebagiannya ke Sudesi. Penduduk desa hanya memperoleh paling banyak 100 yuan atau lebih untuk menutup mulut kami bahkan tidak dapat menolak uang ini, jika tidak, lebih dari 40 perusuh itu akan menghajar kami. Lalu, apakah kalian tidak memikirkan cara untuk menyebarkan berita ini? Hong Dali bertanya dengan lembut, alat komunikasi seharusnya sudah cukup umum saat ini, bukan? Kami tahu tentang komputer dan telepon pintar, tetapi masalahnya adalah tidak ada yang bisa mendapatkan apapun darinya. Wang Xigui juga sengaja merusak menara sinyal. Penduduk desa itu menggelengkan kepalanya dan berkata, di tempat terpencil seperti ini, orang-orang tidak datang ke sini, tidak ada sinyal, dan kami juga tidak bisa keluar dengan mudah. Siapa yang bisa menyebarkan berita ini? Bahkan jika kami kadang-kadang pergi ke pasar kota bersama-sama, para perusuh akan mengikuti kami ke sana. Beberapa orang memang berpikir untuk melarikan diri secara diam-diam, tetapi kami semua punya keluarga. Bahkan jika satu orang berhasil melarikan diri, bagaimana dengan keluarganya? Wang Xigui telah menyebarkan kabar bahwa jika kami mendengarkan rencananya, semuanya bisa didiskusikan. Jika tidak, dia tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Mendengar ini, Hong Dali akhirnya mengerti segalanya. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang licik dan jahat itu pintar? Kepala desa Wang Xigui bersekongkol dengan wali kota Sudesi. Dia juga menyewa sekelompok penjahat untuk menegakkan kekuasaannya, dan mereka yang berani menentang akan dipatahkan kakinya. Tidak ada sinyal telepon pintar di desa itu, apalagi komputer. Jalannya sulit dilalui, ditambah lagi semua penduduk desa membawa serta keluarga mereka, jadi tidak ada yang berani melarikan diri. Oleh karena itu, tempat ini benar-benar terbentuk menjadi kerajaan kecil di mana Wang Xigui ini menjadi raja dan memerintah semua orang. Bahkan para anggota kamar dagang tercengang setelah mendengar ini. Ya Tuhan, Wang Xigui ini benar-benar kejam, dia benar-benar seperti raja di sana. Benar sekali, itu kerajaan kecil. Apa-apaan, dia benar-benar hidup enak di sana. Sialan bajingan ini, dia pasti sudah mati kali ini. Kalau dilihat secara sederhana, dia hanya membentuk kelompok mafia. Kalau dilihat secara serius, dia membentuk pasukan pribadi. Kali ini semuanya difilmkan, pasti ada pertunjukan bagus yang bisa disaksikan sekarang, hahaha. Di militer Tianhai, para perwira berkata, bajingan-bajingan ini harus ditembak mati. Bahkan kepala desa kecil berani melakukan hal seperti itu, sialan. Benar sekali, aku tidak tahan dengan ini. Dia benar-benar seperti raja bandit. Sepertinya tidak ada solusi untuk masalah ini. Hong Dali menghela napas dan berkata, lalu, mereka memanfaatkan gempa bumi ini untuk menahan pembayaran bantuan, dan kepala desa menggunakan para perusuh untuk mengendalikan penduduk desa. Bukankah begitu? Penduduk desa itu mengangguk dan berkata, lebih dari 40 penjahat ini semuanya sangat kejam. Jika ada yang berani melawan mereka, itu bukan hanya masalah pemukulan. Sebenarnya, kami tahu bahwa wartawan juga akan datang ke sini, tetapi masalahnya adalah, Wang Xigui telah menyebarkan berita bahwa jika dia mendapat masalah, dia akan menyeret kita semua bersamanya. Dia memiliki beberapa senjata yang dia buat sendiri, dan dia juga memiliki beberapa senjata tua yang konon digunakan untuk melawan bandit di masa lalu. Meskipun dia tidak bisa menang melawan militer, membunuh kami penduduk desa biasa jelas bukan masalah. Apa-apaan ini? Terlalu dibesar-besarkan. Serius? Hong Dali bertanya dengan kaget, mereka bahkan punya barang-barang seperti ini. Kalau begitu, tidakkah kalian harus mengikuti apapun yang dia katakan? Baiklah, ngomong-ngomong, aku juga punya kapal induk. Aku bahkan bisa mendapatkan jet tempur jika aku mau. Tapi aku orang baik, aku tidak akan melakukan hal seperti itu.
Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa jika seseorang sudah bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain, maka orang tersebut pasti tidak akan punya prinsip lagi dalam melakukan sesuatu dan akan melakukan apapun yang disukainya. Apakah kita punya pilihan? Penduduk desa itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika kita tidak mendengarkan, kita tidak akan bisa hidup terus, kita tidak bisa lari, kita tidak punya cara untuk menuntutnya, dan bahkan jika kita menuntutnya di kota, Sudesi ada di pihaknya, ketika kita kembali, kita akan tetap menjadi orang-orang yang menderita, mereka yang mengajukan petisi semuanya diblokir dan dikembalikan, dan mereka dipukuli atau bersembunyi di rumah. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan lain sekarang selain mendengarkan apapun yang dikatakannya. Untungnya, dia tidak berani memaksa kita terlalu banyak, dia masih memberi kita cukup makanan untuk bertahan hidup. Tentu saja, dia akan meninggalkan cukup makanan untuk kalian semua. Jika tidak, bukankah dia akan memaksa kalian untuk memberontak? Ini benar-benar. Hong Dali menyentuh hidungnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, satu jenis beras bisa memberi makan 100 jenis orang. Begitukah? Istri penduduk desa itu datang dan duduk. Sambil mengambil, dia membuat tali rami. Kalian bertiga, dengarkan nasihatku, duduk saja di sini dan jangan berpikir untuk pergi lagi. Ah, tidak pergi. Hong Dali bertanya dengan heran, mengapa kamu berkata begitu? Karena kalian tinggal di rumah kami, kalian pasti sudah paham dengan desa ini. Istri penduduk desa berkata, jika kalian terus berpura-pura menjadi pengemis untuk menipu orang-orang agar memberikan sumbangan amal, Wang Xigui pasti tidak akan melakukan apapun kepada kalian. Namun, jika kalian ingin pergi, apakah kalian bertiga akan diizinkan pergi setelah mengetahui apa yang terjadi di sini? Dia pasti akan menghentikan kalian di tengah jalan. Jika kalian beruntung, dia akan mematahkan kaki kalian dan melemparkan kalian bertiga kembali ke sini. Dan jika kalian tidak beruntung, dia akan langsung membunuh kalian semua di pegunungan dan tidak akan ada yang mengetahuinya. Apa-apaan ini? Ini benar-benar membuat tubuhku mati rasa. Jika kau tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak akan memikirkan ini. Dengan ketakutan, Hong Dali berkata, Wang Xigui benar-benar berani membunuh orang, bagaimanapun juga, itu adalah nyawa manusia, bahkan jika nyawa seorang pengemis sepertiku tidak berharga, dia tidak akan berani membunuh kita begitu saja, kan? Mengapa dia tidak berani? Istri penduduk desa berkata, dulu, dua pengemis datang ke desa kami, mereka hanya lewat sini, menginap di rumah seorang penduduk desa semalam, dan berencana melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Akhirnya, keesokan harinya, 5 orang dari keluarga Zhao tua yang menampung mereka semalam semuanya dipukuli, mengatakan bahwa mereka tidak menjaga mulut mereka. Selain itu, para perusuh membawa pulang pakaian para pengemis itu, ada darah di pakaian mereka, meskipun mereka tidak memberitahu kami dengan jelas bahwa para pengemis itu sudah mati. Tetapi mungkin memang begitu, di pegunungan, tubuh mereka akan dimakan habis hanya dalam 2 atau 3 hari, dan tidak seorang pun akan mengetahuinya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi apa-apa padamu jika kau tidak meninggalkan desa, jika tidak, kau pasti akan mendapat masalah. Sekarang setelah mereka mendapatkan kebenaran, berbagai perwira di militer Tianhai langsung bergegas keluar. Apa-apaan ini, bahkan jika kita melewati batas provinsi, kita pasti akan membunuh bajingan itu. Aku tidak bisa mengabaikan masalah ini, kalau tidak, lebih baik aku mati saja. Menyeberangi batas provinsi, mari kita berangkat bersama. Orang-orang di kamar dagang semuanya sangat marah. Ini benar-benar mengabaikan kehidupan manusia. Ternyata ada orang seperti itu di zaman sekarang, sialan, aku tidak tahan lagi. Saya akan menelepon sekarang untuk mengirim orang ke sana, jika ada di antara kalian yang mengenal orang di sana, hubungi mereka. Ini benar-benar. Hong Dali berpikir sejenak dan memutuskan bahwa mereka mungkin mengatakan yang sebenarnya. Dia dengan tegas berbaring dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan pergi lagi, tidur saja sekarang, mari kita istirahat dulu, aku benar-benar lelah. Aku akan mengingatnya. Mengenai sisanya, aku akan menyelesaikannya setelah aku segar kembali setelah tidur. Masalah ini belum selesai. Kita tidur dulu. Penduduk desa itu menatap mereka bertiga. Kalian bertiga baru saja makan, istirahatlah yang cukup, kita bisa bicarakan hal-hal lain nanti. Tanpa diduga, tepat saat Hong Dali berbaring, Lai Fu tiba-tiba berteriak, tolong, tolong, mereka ingin membunuhku. Apa-apaan ini, situasi apa ini? Ling Xiaoyi dan Tang Muxin langsung mengikutinya tanpa ragu-ragu. Dari mereka bertiga, statistik Hong Dali dan Ling Xiaoyi sudah maksimal. Begitu mereka mulai berlari, kecepatan mereka menjadi semakin cepat, dan segera sampai di tempat Lai Fu berada. Tepat saat mereka mendekat, Hong Dali mendengar seorang berandal berkata, anjing liar ini benar-benar bisa berlari. Sial, daging anjing seperti ini paling kenyal setelah dimasak. Bab 590. Dali ditendang, konsekuensinya mengerikan. Apa-apaan ini, dia ingin memakan Lai Fu. Itu dosa yang tak terampuni. Sekarang setelah seluruh desa mengetahuinya, Hong Dali tidak lagi merasa khawatir. Namun,
dia mendengar dari penduduk desa bahwa kepala desa memiliki senjata, jadi dia harus berhati-hati terhadapnya. Meskipun dia bisa menyerah atau tidak bisa ditembus sesuai kebutuhan, dia tidak yakin apakah dia bisa menangkis peluru. Selain itu, dia harus mengkhawatirkan Xin Xin dan Xiaoyi. Oleh karena itu, Hong Dali memutuskan untuk bersikap baik terlebih dahulu. Ia melemparkan dirinya ke kaki si bajingan itu dan memegangnya erat-erat. Kakak, tolong lepaskan Lai Fu kita telah bersama selama bertahun-tahun, saling mendukung di masa-masa sulit, aku selalu memperlakukannya seperti anggota keluarga, aku benar-benar tidak ingin menjadi orang yang lebih tua yang harus mengusir yang lebih muda. Sikap Hong Dali tulus dan menyedihkan, dan siapapun yang bersimpati akan menyerah. Namun, bajingan itu menendang Hong Dali dan meludah. Bajingan, kau pengemis bau, kau seharusnya berterima kasih kepada keberuntungan leluhurmu karena aku ingin memakan anjingmu. Kau sebaiknya tahu tempatmu, berdebatlah denganku lagi dan aku akan mematahkan kakimu dan melemparkanmu ke pegunungan, sialan. Tendangannya diarahkan langsung kepadanya, dan Hong Dali tidak menyangka bahwa bajingan itu akan menendangnya secepat yang dia katakan. Sebelum dia sempat membela diri, dia jatuh ke tanah dengan suara, Hong Dali ditendang. Hong Dali benar-benar ditendang. Ekspresi Hong Wei Guo begitu gelap hingga hampir turun hujan. Dia mengeluarkan telepon pintarnya dan menelepon. Direktur Wang, saya Hong Wei Guo, anak saya diganggu di desa Hean, kota Hean, provinsi Nanhei, itu di wilayah hukum Anda, berapa banyak orang yang dapat Anda selamatkan sekarang? Oke, baiklah, kirim sebanyak yang Anda bisa, saya ingin kepala para bajingan itu hari ini. Satu panggilan telepon tidak cukup. Dia menelepon lagi. Kepala Biro Zhang, ini saya, Hong Wei Guo, anak saya diganggu di wilayah Anda, baiklah, ya, taruh semuanya di rekening keluarga Hong, oke, Anda harus membantu saya kali ini, beritahu saya apa yang Anda inginkan sebagai balasannya, oke, berapa paling banyak yang dapat Anda selamatkan, 500, oke, 500 kalau begitu, ya, 500, kirim semuanya. Semua orang tahu masalahnya serius kali ini setelah mereka mendengar percakapan Hong Wei Guo di telepon. Siapakah Hong Dali? Dia adalah satu-satunya pewaris cabang keluarga Hong ini dan dia memiliki fisik yang lemah. Biasanya, dia hanya akan bermain-main dan tidak ada yang akan mempermasalahkannya karena dia pada dasarnya tidak berbahaya. Beberapa bajingan ini benar-benar berani menendangnya. Jika dia menjadi cacat karenanya, siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Hong Wei Guo sangat marah. Hong Wei Guo benar-benar marah. Mereka berani memprovokasi Hong Wei Guo. Jika semua orang berkompetisi secara adil, tidak masalah siapa yang menang dan siapa yang kalah pada akhirnya. Namun, mereka berani menggertak Dali. Kemarahan Hong Wei Guo akan menimpa mereka. Hong Wei Guo sangat marah. Setidaknya 90% anggota kamar dagang sumber daya berada di pihaknya, baik secara terbuka maupun diam-diam, panggilan telepon segera dilakukan untuk berbagai jenis dukungan. Pada level mereka, setiap orang mengenal seseorang yang memiliki wewenang untuk mengirim bantuan. Perselisihan internal di kamar dagang sumber daya disebut resolusi dalam dunia bisnis, tetapi ketika berhadapan dengan orang luar, segalanya tidak sesederhana itu. Mereka pasti akan bersatu melawan musuh bersama, menghancurkan mereka menjadi satu. Halo, Pak Tua Zhang, begini, saya punya teman, namanya Hong Wei Guo, ya, dia Presiden Shangle, perusahaan yang baru saja direstrukturisasi. Nah, putranya dipukuli, bisakah Anda mengirim beberapa orang ke sana? Oke, kirim sebanyak yang Anda punya, cepat, Anda harus cepat. Halo, Wali Kota Lu, apakah Anda sedang sibuk? Begini, saya punya rekan bisnis bernama Hong Wei Guo, ya, Presiden Shangle, putranya ditendang oleh seseorang, lokasinya tidak jauh dari Anda, jadi kirim beberapa orang ke sana, kirim sebanyak yang Anda punya, ya, itu Hong Dali yang boros, 30 helikopter berisi tentara, haha, bagus, ini situasi yang cukup besar, saya akan mentraktir Anda minuman saat saya kembali. Haha, Direktur Niu, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, ya, aku butuh bantuanmu, putra Hong Wei Guo, Hong Dali, ada di daerahmu, ya. Dia si anak hilang Hong Dali yang akhir-akhir ini banyak menjadi pusat perhatian. Dia ada di Zhengzhou, hahaha. Bocah ini mungkin punya pengganti. Dia sekarang ada di desa Hean, desa yang ingin diberi bantuan oleh perkumpulan ke-11. Ya, dia diganggu di sana. Direktur Niu bermaksud mengirim 20 helikopter. Setuju, mereka harus pergi cepat. Ratusan panggilan seperti ini dilakukan oleh anggota kamar dagang sumber daya. Pada akhirnya, Hong Wei Guo tidak tahu persis berapa banyak orang yang dikirim. Namun, satu hal yang pasti, jumlahnya lebih dari cukup. Ketika kamar dagang sumber daya meminta bala bantuan, orang-orang di distrik militer Tianhe melakukan hal yang sama. Sejumlah besar petugas telah pergi, tetapi tidak semuanya, jadi orang-orang ini juga mulai menelepon. Akibatnya, semua garnisun dalam radius 300 km di sekitar desa Hean di provinsi Nanhe diaktifkan. Semua petugas polisi dan petugas penegak hukum perkotaan menuju ke sana.
Singkatnya, siapapun yang bisa pergi, pergilah. Itu adalah Hong Dali. Hong Dali yang menyumbangkan 2 miliar yuan. Status sosialnya jelas terlihat. 34 provinsi, kota madya, dan daerah otonom, masing-masing menyumbangkan 500 juta yuan untuk mengoordinasikan upaya penyelamatan. Seberapa besar rasa hormat mereka kepadanya? Orang seperti itu ditendang. Ditendang oleh seorang penjahat. Siapa yang ditendang? Kebanggaan seluruh negara surgawi ditendang. Siapa yang bisa mentolerir itu? Jadi, oleh karena itu, akhirnya, bagaimanapun, masalah ini benar-benar masalah besar. Provinsi Nanhe, terletak di dataran tengah negara surgawi, daerah yang dalam sejarahnya diperebutkan oleh keluarga militer di negara surgawi. Tentu saja ada garnison yang cukup besar di sini. Siapa saja orang-orang di kamar dagang sumber daya. Mereka adalah orang-orang terbaik, orang-orang paling berkuasa di kalangan keuangan. Bersama dengan para perwira dari markas besar distrik militer Tianhai, jumlah kekuasaan yang dimiliki kelompok seperti itu sungguh mengerikan. Kota Fengkai, Resimen Komunikasi Militer Negara Surgawi di Provinsi Nanhe. Komandan wilayah militer berdiri di depan pasukan. Ia berkata dengan serius, berita terbaru, dermawan nomor 1 di negara surgawi, si pemboros, Hong Dali dipukuli oleh beberapa orang di desa Hean, kota Hean. Perintah dari atas adalah untuk memastikan keselamatan Hong Dali dengan segala cara, berangkatlah segera. Ya, Tuan. San Kui, Gunung Nanhe, Brigade Artileri Negara Surgawi, Resimen Artileri keempat. Tujuan, Desa Hean, Kota Hean, berangkat segera. Di atas helikopter yang menuju Kota Hean, terjadi banyak diskusi di antara banyak prajurit. Hong Dali benar-benar dipukuli, siapa yang buta, itu Hong Dali yang dengan tulus beramal untuk kebaikan orang banyak, ada yang berani memukul orang seperti itu. Benar, di rumah sakit di Fuzhou, Hong Dali membantu Deng Jiayun kecil dengan tulus, aku melihat laporannya, aku bahkan menyumbangkan 500 yuan. Bagaimana dengan bayi yang melepuh itu? Hong Dali bahkan tidak menghubungi wartawan manapun, dia langsung pergi ke sana, jika perkumpulan ke-11 tidak muncul di sana bersama wartawan, kita tidak akan tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang baik di sana. Seseorang benar-benar berani memukuli seseorang seperti itu, dia pasti sudah muak hidup. Saudara-saudara, kita harus membalas dendam untuk Tuan Muda Dali saat kita sampai di sana. Beberapa kota besar di sekitar kota Hean. Di jalan raya, mobil polisi, mobil penegak hukum kota, dan kendaraan militer yang tak terhitung jumlahnya melaju dengan kecepatan mendekati 112 mil per jam. Mereka hanya punya satu tujuan, untuk mencapai sisi Hong Dali secepat mungkin. Tidak peduli apapun, siapapun yang berani menendang Hong Dali pantas mati. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa siapapun yang melakukannya sedang menggali kuburnya sendiri. Siapakah Hong Dali? Siapa yang tidak mengenalnya di seluruh negara surgawi? Dia adalah seorang dermawan sejati yang membantu rakyat jelata. Ia menyebut dirinya anak yang boros, tapi memangnya kenapa kalau memang dia anak yang boros? Ia punya alasan untuk menyia-nyiakan. Ia mendapatkan cinta semua orang dengan menyia-nyiakan. Ia menghambur-hamburkan uang demi rakyat. Cara ia beramal sungguh berbeda dengan cara perkumpulan ke-11 beramal. Jika mereka tidak menolong orang seperti itu, siapa lagi yang akan mereka tolong? Banyak orang berbondong-bondong ke desa Hean kecil melalui udara dan darat. Sementara itu, di tempat Hong Dali berada, menanggapi apa yang dikatakan bajingan itu dan fakta bahwa dia benar-benar menyerang Hong Dali, Ling Xiaoyi mengabaikan semua kewaspadaannya dan bergegas ke arahnya. Bajingan itu tampak tidak akan menyerah kecuali dia bisa memakan Lai Fudan, karena keselamatan Hong Dali adalah yang terpenting. Ling Xiaoyi berlari ke arahnya dengan kecepatan kilat. Dia pernah bertarung saat bernegosiasi dengan Kogohon dan menyadari saat itu bahwa kondisi tubuhnya agak tidak biasa. Kemampuan koordinasinya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Dengan penemuan ini, Ling Xiaoyi menjalani pelatihan khusus bersama dengan 9 antek. Itu adalah pelatihan situasional yang sebenarnya yang sama sekali berbeda dari gaya hidup Hong Dali yang biasa dimanja. Selain itu, statistiknya telah mencapai titik maksimal. Dia mengalahkan ketiga bajingan itu hanya dalam beberapa gerakan. Saat dia membantu Hong Dali berdiri, dia bertanya dengan lembut, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Ah, haha, haha. Hong Dali menepuk-nepuk punggungnya dengan acuh tak acuh. Aku sedikit ceroboh tadi, kecelakaan, hanya kecelakaan, haha, haha, tapi aku baik-baik saja, apa yang bisa terjadi padaku? Dia bisa menyerah atau tidak bisa ditembus, tergantung pada situasinya. Dia juga memiliki statistik maksimal. Itu hanya tendangan, jadi wajar saja, dia baik-baik saja. Dia hanya ceroboh. Ling Xiaoyi tidak bersikap lunak terhadap ketiga penjahat itu. Ketiga penjahat itu tergeletak di tanah sambil menangis minta tolong. Pembunuhan, pemberontakan, kepala desa Wang, cepatlah datang. Tang Muxin telah tiba saat itu.
Dia telah menyaksikan mereka menendang Hong Dali dengan matanya sendiri dan menyerbu mereka dengan batu bata yang diambilnya dari suatu tempat. Gadis kecil itu biasanya mengobrol dengan riang dengan Hong Dali dan tampaknya tidak memiliki keterampilan khusus. Namun, dia juga sangat protektif terhadap Hong Dali. Dia tidak akan memaafkan siapapun yang berani menggertaknya. Ketika Tang Muxin melihat Hong Dali ditendang, dia bereaksi lebih keras dari biasanya. Beraninya kau menendang Hong Dali. Mata Tang Muxin membelalak lebar. Dia menghentakkan kaki dan menghantam kaki pria itu dengan batu bata. Apa yang kau katakan tadi? Kaki siapa yang ingin kau patahkan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.